Change in status from the study program to the Faculty of Dentistry occurred with the approval of the Ministry of Administration and Bureaucratic Reform on October 2015. The vision of our faculty to become an internationally known Faculty of Dentistry with an active role in active building through the process of education, research, and community service in 2026. The Faculty of Dentistry Universitas Brawijaya has two study programs, undergraduate study programs and dentist professional study programs. The total number of students is 641 with 78 lecturers who have doctoral, master, and specialist qualification in program. In research, the Faculty of Dentistry Universitas Brawijaya has several leading research topics and some of them registers for intellectual property rights. Faculty of Dentistry of Universitas Brawijaya prepares competent dentists in accordance with Indonesian Dentist Competency Standard. Our program is made up of two stages of education, the academic stage or what we call undergraduate program of dentistry and the professional stage of dentist professional program. The education system of the stages refers to the national standard of higher education, which is in accordance with regulation of Ministry of Research, Technology, and Higher Education or Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Number 44 of 2015 and Indonesian Dentist Competency Standard of 2000. Our learning process emphasizes on student active learning with problem-based learning as the main method, as well as practicum and lab skills. In addition, in order to get their bachelor degree, student must complete an undergraduate thesis as the final stage. Students are required to take part in National Dental Profession Education Competency Test in order to earn a degree of Doctor of Dental Surgery. We have 78 lecturers who have the qualification as doctors, masters, and specialists from various fields: orthodontics, prosthodontics, periodontics, oral medicine, conservative dentistry, pediatric dentistry, dental radiology, and oral and maxillofacial surgery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua, kapanpun dan dimanapun kalian nonton video ini. Halo, apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan jangan lupa untuk stay safe dan jaga kesehatan di musim pandemi seperti ini. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman udah menyempatkan waktu dan kuota internet kalian untuk menonton podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan ngobrol tempat aku kuliah. Kembali lagi bersama aku Mega, selaku host yang akan menemani 1 jam ke depan kalian dengan bahasan mengenai fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's break down the question with Nota, ngobrol tempat aku kuliah. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat istimewa nih teman-teman dari fakultas yang terkenal dengan mahasiswanya yang memiliki senyum-senyum yang indah nih. Selain itu, fakultas ini juga 3 tahun berturut-turut mahasiswanya terpilih sebagai Putri Brawijaya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi, tapi yang pertama aku mau kenalin dulu nih narasumber kita dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Yang pertama ada Hamzah Sahak. Halo. Halo, Dek Mega. Halo semuanya. Nah, Hamzah ini teman-teman aktif sekali di BEM FKGUB untuk 3 kabinet nih. Jadi mulai dari menjadi staf di Kastrat, kemudian menjadi Menteri Kastrat, dan menjadi Wakil Presiden. Selain itu juga Hamzah ini terlibat di banyak aksi, seperti misalnya aksi Hari Tani Nasional, aksi Hari Pendidikan Nasional, kemudian aksi Selamatkan Petani, dan sebagainya. Jadi fokusnya hanya di urusan gigi aja, tapi juga di pertanian, kemudian di lingkungan, dan juga pendidikan. Nah, selain itu, Hamzah ini juga berpengalaman di banyak sekali nih teman-teman, seperti misalnya pernah berpartisipasi di latihan kepemimpinan dan manajemen atau LKMM FKGUB, kemudian di Sekolah Kastrat FKGUB,
dan menjadi Duta Budaya FKG UB. Nah, selain di perkuliahan, Hamzah juga aktif di PKM. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, PKM ini program kreativitas mahasiswa. Pada tahun 2018 nih Hamzah terlibat di PKM kategori P di Pingmas dan juga PKM kategori GT di Rektorkap UB. Nah, tentunya selain di organisasi tadi, kemudian di PKM, Hamzah juga aktif di berbagai kepanitiaan. Nah, yang kedua nih ada Saiful Anwar. Halo. Hai. Oke, nah Saiful ini sama seperti Hamzah tadi, jadi aktif juga di BEM FKG UB pada tahun 2018 menjadi staf Kastrat, kemudian naik menjadi Menteri Kastrat di tahun 2019. Dan di tahun 2018 juga Saiful menjadi staf mentoring di Formikagi FKG UB, dan kemudian di 2019 menjadi staf kaderisasi Formikagi FKG UB. Dan yang paling terakhir nih, tahun 2020 kemarin, Saiful menjadi Presiden BEM-nya FKG UB nih, teman-teman. Keren banget tentunya achievement-nya. Dan di bidang kepanitiaan juga banyak sekali, seperti misalnya menjadi Ketua Pelaksana Probin Maba FKG UB di tahun 2019, dan juga menjadi staf acara Bulan Kesehatan Gigi dan Mulut FKG UB di tahun 2019. Nah, yang terakhir nih, ada yang paling cantik di sini. Halo, Safira Pratista Oktaviana. Hai semuanya, Kak Mega dan teman-teman yang lagi nonton nanti. Nah, Safira ini, fun fact nih, Safira ini terpilih menjadi Putri Brawijaya 2019 nih, teman-teman. Jadi, Putri Brawijaya itu salah satu ajang duta kampusnya milik UB nih, teman-teman. Dan di periode 2019 sampai 2020, Safira aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Paguyuban Putra Putri Brawijaya dan jadi staf HRD di Densref FKG UB. Nah, selain di organisasi tadi, juga pernah menjadi Ketua Pelaksana Rapat Umum Anggota Densref FKG UB, kemudian menjadi Kepala Divisi Humas di Pemilihan Putra-Putri Brawijaya, dan tentunya masih banyak lagi. Namun yang menarik di sini, teman-teman, Safira juga sempat menjadi MC dan juga moderator di berbagai acara dan terlibat aktif di kegiatan kerelawanan. Seperti misalnya menjadi volunteer di kegiatan Brawijaya Mengajar oleh HMUB, kemudian menjadi volunteer di Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang diselenggarakan oleh PT Unilever Indonesia. Nah, kalau itu tadi di pengalaman organisasi, kemudian kepanitiaan, penghargaannya juga sangat membanggakan ya tentunya, seperti yang aku sudah mention tadi. Jadi Safira ini menjadi Putri Brawijaya tahun 2019. Dan aku juga udah mention di awal bahwasanya FKG ini hebat banget, jadi 3 tahun berturut-turut menang untuk kategori Putri Brawijaya 2019 di pemilihan duta kampus nih, teman-teman. Jadi udah nggak diragukan lagi, narasumber kita pada episode kali ini sangat hebat, dan juga aku yakin sih narasumbernya juga expert gitu di bidangnya masing-masing. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai narasumbernya, sekarang aku memperkenalkan dulu tentang FKG UB atau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Jadi nih teman-teman, fakultas ini tuh sudah berdiri pada bulan Juli 2008 sebagai program studi kedokteran gigi yang bernaung di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, fakultas ini memiliki 2 program studi, yaitu program studi sarjana dan program studi profesional dokter gigi, dengan jumlah total mahasiswa preklinik dan klinik 641 dan 78 dosen. Dan hingga saat ini, 336 lulusan kedokteran gigi FKG UB telah bekerja sebagai profesional, pengusaha, dan juga dosen. Oke, itu dia tadi perkenalan kita tentang ketiga narasumber dan juga tentang FKG UB secara singkat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja untuk pembahasan lebih detail mengenai program studi ilmu kedokteran giginya nih, teman-teman. Oke, jadi yang pertama, aku yang tahu dulu nih, sebenarnya program studi ilmu kedokteran gigi itu apa sih? Mungkin bisa langsung dijawab aja oleh Safira kali ya dulu. Oke, jadi kalau kita ngomong-ngomong soal FKG itu sebenarnya pasti orang-orang udah banyak yang tahu ya kalau
dokter gigi, itu kan umum banget nggak sih orang sakit gigi itu umum banget. Bahkan rata-rata kayak orang dari anak kecil sampai yang udah berumur tuh pasti pernah sakit gigi dan sampai dibikin lagu kalau, sakit gigi tuh lebih sakit daripada sakit hati, ya kan. Jadi kalau ngomong-ngomong soal FKG, seperti namanya, kita di sini belajar gimana cara mengobati lah ya, mengobati dengan baik dan benar sesuai prosedur tentang penyakit yang ada di gigi dan mulut. Kalau orang-orang taunya kita belajarnya cuman gigi aja nih sebenarnya enggak banget ya, kakak-kakak ya. Kakak-kakak yang udah duluan nih, kita belajarnya banyak banget, mulai dari gigi, mulut, bahkan sampai apa aja penyakit yang bisa disebabin gara-gara gigi dan mulut. Jadi sebenarnya ilmu gigi dan mulut itu luas banget dan belajarnya juga banyak, nggak cuman gigi aja. Kayak gitu sih kalau dari aku, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau tambahin? Oke, mungkin dari Saiful ada yang mau ditambahkan? Mungkin mau nambahin fun fact gitu ya, dari teman-teman FKG atau fakultas kebanyakan gadis. Jadi benar kata Vira tadi, selain mempelajari kesehatan gigi dan mulut gitu ya, kita juga mempelajari banyak kesinambungan ataupun sinergi dari kesehatan gigi dan mulut berkaitan dengan seluruh tubuh gitu. Selain itu juga teman-teman, fakultas kebanyakan gadis ini juga memang benar gitu ya. Pasti banyak gadisnya, dengan perbandingan 1:9 menurutku itu sangat banyak gitu. Jadi layak lah kalau misal disebut itu. Dengan kualitas yang ada pun alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun berturut-turut Putri Brawijaya juga ada di FKG gitu. Mungkin Mas Hak lebih detailnya silahkan. Oke, mungkin dari Hamzah atau Sahak nih panggilannya. Silahkan ditambahkan. Ya, terima kasih. Kalau saya panggil aja Sahak ya, biar agak enakan. Agak aneh saya kalau mendengar Hamzah. Oke, siap. Kalau semua kita bicara masalah FKGUP, itu sebenarnya nggak jauh-jauh sama cewek ya. Tadi yang dikatakan sama Saiful, karena emang kebanyakan dari FKGUP itu kebanyakan cewek. Karena kalau semua dilihat dari angkatanku gitu ya, kalau angkatan 2016 itu ada sekitar 111 orangan, itu yang cowok itu bisa dihitung itu cuma 11 orang. Jadi bisa dilihat seberapa banyaknya ceweknya. Dan ya itu, kita juga mempelajari banyak hal tentang kesehatan, terutama tentang pencegahan, dan juga tindakan-tindakan kuratif lainnya. Jadi sebenarnya nyaman juga kalau semua kita belajar di FKGUP ini, karena tenaga pendidikannya juga bagus, terus juga kurikulumnya juga bagus, kayak gitu sih. Oke, jadi satu poin menarik yang tertangkap dari perbincangan barusan, bahwasanya FKG itu fakultas yang banyak banget perempuannya nih teman-teman. Mungkin sama ya kalau di program studi aku sendiri, kalau boleh cerita, jadi aku bahasa dan sastra Perancis FIB, jadi persentase antara laki-laki dan perempuan itu lebih baik perempuannya nih. Dan mungkin itu juga kali ya yang menjadikan FKG itu bisa menang 3 tahun berturut-turut untuk Putri Brawijaya gitu. Oke, selanjutnya nih, aku mau tanya lagi tentang pengalaman dari narasumber mengenai perjuangannya nih untuk masuk FKG. Apakah melalui SNM atau SBMPTN atau mandiri? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Saiful, silahkan. Baik, terima kasih Mega. Sebelumnya pertama aku dulu masuk di FKG itu lewat jalur SBM atau seleksi bersama gitu ya, yang melalui tes. Jadi sedikit cerita juga teman-teman, dulu kan pada tahunku gitu ya, itu ada syarat di mana orang-orang atau siswa yang boleh mendaftar di SNMPTN itu hanya 50%. Nah, kebetulan ataupun emang udah jalannya gitu ya, aku tidak masuk di situ. Nah, itu mungkin jadi salah satu acuan ataupun pacuan buat diriku sendiri untuk belajar lebih. Nah, di situ aku yakin entah kenapa dengan adanya 50% tadi itu malah menguatkan 50% yang tidak diterima gitu ya. Nah, teman-temanku bahkan yang tidak diterima di 50% SNMPTN ini bisa lolos di SBM ataupun di kedinasan seperti STAN, IPDN dan lain-lain. Mungkin itu sih salah satu cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman bahwa jalan SNMPTN itu bukan satu-satunya, masih ada banyak jalan.
Nah, SBMPTN lah salah satunya gitu ya. Toh pun sebenarnya kalau misal kita masuk di SBMPTN, ujian nasional atau UN pun kan juga nggak dipakai gitu. Nah, yang dipakai kan pure dari tes. Jadi, mungkin saranku sih buat teman-teman yang nggak lolos SNMPTN ataupun nggak lolos 50% syarat di situ, nggak usah kecil hati karena masih banyak, kalau ibarat kan banyak jalan menuju Cina gitu ya. Ya, kalau nggak salah ya. Mungkin itu sih kalau dari aku sedikit cerita ke FKG. Kalau misal FKG UB sendiri emang udah menjadi cita-citaku dari kecil, emang mau jadi dokter gigi. Terus kenapa kok mau di Universitas Brawijaya Malang? Karena kakakku dulu di sini, di Malang. Jadi aku pengen menyusul ke sana dan kebetulan pas aku ke sana kakakku udah keluar. Jadi ya udahlah kayak gitu. Terima kasih Mega. Oke, by the way, aku mau koreksi dulu pepatahnya, bukan banyak jalan Oh iya menuju Cina, gimana? tapi banyak jalan menuju Roma nih. Oh iya Oke, benar. Siap siap. kalau itu itu tadi dari Mencari Saiful ilmu ya. lewat SBMPTN. Hmm. Iya, bener banget. Nah, kalau selanjutnya nih, dari Sahat nih, lewat jalur apa masuk FKG UB? Ya, kalau bicara masalah perjuanganku masuk ke FKGUB itu kelihatannya lama banget ya udahnya. Udah berapa tahun aku enggak mengingat-ingat masalah itu. Malah aku yang ingat itu gimana perjuanganku masuk ke koas. Dengan belajar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, dan lain sebagainya. Akhirnya masuk koas. Nah, terlepas dari koas itu tadi, sebelumnya mundur 4 tahun ya, 4 tahun ke belakang. Saat itu aku masih SMA, kelas 3. Kenapa aku kok bisa milih FKGUB? Karena pertama, aku nggak suka FK. Karena kakak sudah FK, alhamdulillahnya. Dan masuknya ke UMM Malang, dan akhirnya aku mikir-mikir lagi gitu loh. Apa aku masuk FK ya? Tapi menurutku aku lebih suka yang enggak cuma menghafal aja, tapi melakukan tindakan. Nah, salah satunya itu FKG ini. Karena kalau semua di FKG ini kita tuh nggak cuma belajar, nggak cuma mendiagnosa, menganamnesa, tapi kita juga melakukan. Kita juga bekerja gitu kan ya, pakai tangan, pakai skill tangan. Nah, terus kalau semua perjuanganku itu dulu, alhamdulillah, aku masuknya itu lewat jalur SNMPTN. Nah, aku juga lupa sebenarnya. Dulu itu ada yang kayak 50%, 75, dan 25 gitu ya. Nah, yang di sekolahku, yang di Bangil, di daerah Pasuruan juga, itu seingat saya itu 75 kalau nggak 50, lupa aku. Nah, akhirnya aku memilih pertama itu FKGUB di slotnya itu ya, kan ada 3 slot ya. Pertama itu FKGUB, yang kedua itu pertanian kalau nggak salah, pertanian agro di UB juga. Nah, yang ketiga ini yang nggak masuk akal karena teman-temanku pada bilang, anjir, kamu kok berani banget kok naruh ini ke nomor 3 gitu loh. Karena yang 3 ini aku milih ITS di teknik metalurgi. Nah, dan ternyata alhamdulillahnya itu pas pengumuman keterimalah di FKGUB. Senang apa enggak ya? Senang, karena itu adalah pilihan pertamaku. Dan kadang-kadang kan teman-teman kan meremehkan ya FKGUB ya. Mereka lebih memilih FK atau hukum atau teknik dan sebagainya. Nah, padahal FKG ini kalau semua kita pelajari benar-benar, kita konsen di sana, itu juga luar biasa banget gitu. Nggak cuma prestis ataupun apapun itu, tapi di sini juga banyak belajar banyak hal, mulai dari skill ataupun dari kita mengasah otaknya. Nah, itu saya kalau semua perjuanganku kayak gitu. Masuknya SNMPTN dan pilihannya seperti itu. Terus habis itu gimana ya kalau semua ada cerita SBMPTN atau mandiri kan ada belajar-belajarnya ya. Lalu kita apa ya? Mungkin ya banyak orang mesti Kalau tanya sombong, kayak banyak orang mesti tanya kayak gimana sih cara masuk SNMPTN. Mulai dari dulu sampai sekarang pun kita nggak tahu gimana caranya masuk SNMPTN gitu loh. Itu benar-benar pure hoki-hokian gitu loh. Toh pun dikata saya pintar ya, saya tidak pintar-pintar amat gitu. Tapi ya mungkin karena barokahnya guru ya. Kan kalau semua dibangun kan kayak gitu juga ya. Barokah guru, barokah orang tua, barokahnya orang tua sama barokah teman-teman saling mendoakan. Ya biasalah kayak gitu-gitu.
Itu mungkin yang menjadi faktor X lain. Akhirnya beberapa orang itu masuk ke jaring ke jalur SNMPTN. Kayak gitu sih. Oke, jadi aku setuju sih kalau SNMPTN itu sangat susah untuk dicari parameter keberhasilannya itu seperti apa. Karena aku juga mengalami sendiri sih waktu itu. Dan anyway, aku mau move ke narasumber kita yang paling cantik sendiri pada malam hari ini. Ada Safira, gimana perjuangannya untuk masuk ke FKG UB? Oke, kalau tadi kan dari Kak Saiful SBM, Kak Sahak SNM. Sebenarnya kalau aku inget-inget perjalanan masuk ke enggak sih, cari kuliah lah ya. Semua orang tahu pasti kalau cari kuliah itu nggak gampang banget. Menurut aku pun juga, karena waktu itu benar-benar struggling banget. Ditambah banyak tiap tahun tuh ganti-ganti kebijakan kan. Kayak waktu tahun aku itu 25% yang ikut SNM. Akhirnya aku coba tuh SNM, aku apply FKG UB karena pertama aku nggak boleh merantau, jadi nggak boleh jauh-jauh dari Malang. Jadi akhirnya ya udah pilih FKG, terus pertamanya bingung juga nih apa ya, IPA yang selain teknik gitu. Terus aku kayak yang nggak banyak hitung-hitungannya gitu kan. Ternyata salah juga sih, sebenarnya di FKG juga banyak hitung-hitungannya gitu. Jadi jangan terjebak ya teman-teman. Jadi apa ya, akhirnya kalau FK tuh aku waktu itu dengan sederhananya berpikir kalau FK itu susah dan FKG itu nggak terlalu susah. Itu pikiran yang salah banget waktu itu, dan yaudah deh ambil aja FKG gitu kan. Sotoy aja. Terus ternyata nggak keterima tuh. Itu aku kayak, oke, nggak apa-apa sih, itu masih biasa aja, sedihnya belum yang kebangetan gitu kan. Terus akhirnya aku coba tuh SBM. SBM aku pilihnya kalau nggak salah, aku lupa deh, antara FKG aja atau sama gizi gitu, aku lupa. Dan itu juga aku nggak keterima, itu aku udah yang kayak sedih banget, bener-bener sesedih itu sampai inget banget waktu itu aku deaktif semua sosmed gara-gara aku tuh sedih banget karena aku udah belajar dan ternyata nggak keterima gitu kan. Terus akhirnya aku coba daftar-daftar universitas lain, keterima kan, tapi aku waktu itu masih pengen daftar FKG UB gitu. Ya udah akhirnya aku ikut mandiri FKG UB dan alhamdulillahnya keterima. Itu aku sampai nangis bingung karena bingung ini keterima prank atau enggak gitu kan, jadi takut gitu. Terus akhirnya keterima dan apa ya, sebenarnya kalau pelajaran-pelajaran cari kuliah gitu bakalan bakalan selalu diinget sih kayaknya kalau misal susah atau enggaknya masuk dan cari kuliah itu bikin nambah semangat belajar waktu masuk kuliahnya gitu. Karena kita semua tahu semua jurusan itu nggak ada yang gampang kan. Masuknya susah, apalagi survive di dalam suatu jurusan tuh juga susah. Dan kalau misalnya ya teman-teman ada yang masuk lewat jalur mandiri, please banget jangan sampai berpikir kalau kalian bodoh karena enggak, karena di kuliah nanti itu juga bakalan belajar dari awal gitu loh. Jadi jangan sampai kalian berpikir kalau yang mandiri itu bodoh. Jadi kayak ya nggak apa-apa, kita semua belajar gitu. Jadi disyukurin aja apapun jalan masuknya, yang penting tunjukin aja ke orang-orang kalau kita tuh juga bisa buat survive gitu. Kalau dari aku sih gitu ya. Oke, jadi menarik ya, teman-teman, dari 3 narasumber ini ternyata jalur masuknya tuh beda-beda. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan pembahasan mengenai biaya kuliahnya. Tapi sebelum itu aku mau nanya lebih lanjut nih, eee, kenapa sih kok dibedakan gitu antara pendidikan dokter umum dengan pendidikan dokter gigi? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dulu oleh Sahak, silahkan. Oke, ya. Pertanyaan sulit diberikan pada saya di awal. Tidak. Jadi coba kalau semua kita melogika saja ya. Kalau semua ditanya, kenapa kok FKG dipisah dengan FK atau kedokteran umum? Karena mungkin yang pertama yang terpikirkan oleh saya adalah karena terlalu complicated FKG UB ini, FKG UB, kedokteran gigi ini. Karena kita itu emang benar-benar sama merawat manusia, tapi dengan treatment yang berbeda. Nah, kebanyakan di FK itu atau di kedokteran itu kita hanya belajar diagnosis, belajar
apa namanya, patofisiologis atau perjalanan penyakit, cara menyembuhkan dan bagaimana. Nah, kalau di FKGUB atau di FKG, kedokteran gigi, itu kita nggak hanya belajar masalah gimana cara mendiagnosis atau mengetahui perjalanan penyakitnya, tapi kita itu juga merawat giginya. Jadi kita memberikan tindakan berupa entah itu penambalan, entah itu pengambilan jaringan lunak yang abses atau yang kanker pada jaringan mulut, seperti itu. Dan juga kalau semua dilihat lagi, kenapa FKGW dipecah dengan FK? Mungkin karena sudah terlalu besar juga ya lingkup FKGUB ini, FKG ini, kedokteran gigi ini itu. Jadi kalau semua digabung pun nanti pembelajarannya itu juga sulit gitu loh. Karena pun di FK aja yang pelajari seluruh tubuh aja itu nanti juga dipecah-pecah menjadi spesialis-spesialis kan ya. Nah, di kita itu juga ada spesialis-spesialisnya lagi. Jadi ada spesialis perio, ada spesialis bedah mulut, ada spesialis gigi anak, dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Dek Mega. Oke, aku mau konfirmasi dulu kenapa nanyanya ke Sahab dulu. Karena mungkin udah masuknya tahun 2016 gitu, jadi I think that lebih berpengalaman gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau ke Saiful nih. Apakah ada tambahan mengenai pertanyaan tadi? Baik, terima kasih Mega. Mungkin nambahin sedikit dari Mas Sahak. Selain apa yang dikatakan Mas Sahak tadi, mungkin salah satu faktor kenapa kok FKG sama FK harus dipisah gitu ya, mungkin lebih ke arah mempermudah fakultas itu untuk berkembang sih. Karena kan benar yang dikata Mas Sahak tadi, kita ini terdiri dari beberapa departemen, dan itu pun nggak sedikit gitu ya. Kalau nggak salah ada sekitar 12 departemen di FKGUB. Nah, itu kan pastinya butuh penyesuaian. Apalagi kan dengan adanya fakultas sendiri, itu kita bisa menentukan dental education unit, di mana itu yang fungsinya untuk mengatur pembelajaran ataupun mengatur sistem-sistem yang ada di FKG itu sendiri. Kalau misal udah berdiri sendiri, pastinya regulasi itu langsung dari fakultas langsung ke atas tanpa melewati fakultas kedokteran. Sedangkan FK pun sebenarnya sudah sangat banyak yang mereka urus gitu ya, entah itu dari pendidikan dokter sampai ke kebidanan, pastinya kan sudah banyak. Artinya dengan adanya fakultas ini, kalau menurutku lebih mempermudah untuk itu semua. Selain itu kan, kalau misal kita udah punya fakultas, kita juga lebih mudah menyusun visi untuk ke depan sih. Jadi entah itu mau dibikin RSGM ataupun mau disusun pengembangan S2 seperti spesialis yang dikatakan Mas Sak tadi, itu lebih lebih mudah lah istilahnya buat itu semua. Gitu sih. Oke, kalau dari Safira nih, kira-kira ada tambahan nggak mengenai kenapa sih pendidikan dokter umum dan pendidikan dokter gigi itu dibedakan? Sebenarnya kalau jawaban dari aku simpel aja sih, karena memang beda gitu cara kita belajar dan cara kita menangani gitu. Kalau di FK, nih sepengetahuan aku, lebih banyak ke teori yang harus dihafal dengan skill yang tidak terlalu membutuhkan alat-alat yang banyak gitu. Kalau kita, yang dihafal lumayan banyak, yang dilakukan banyak, butuh alatnya juga banyak gitu. Nah, kalau semisal kita dijadiin satu sama FK, mungkin akan susah untuk me-manage seperti lab atau mungkin kegiatan-kegiatan skill lainnya ya, karena kita benar-benar kalau diinget-inget tuh lebih banyak prakteknya daripada belajarnya gitu. Kalau belajarnya tuh bisa belajar sendiri kan kalau kita, tapi kalau prakteknya tuh banyak banget waktu dari kegiatan belajar mengajar itu lebih banyak ke praktek gitu. Kalau semisal kita digabung nih sama FK, kayaknya nggak kebayang deh pusingnya dekannya FK gimana ya nanti kan banyak banget nih yang diurusin. Ada rumah sakit umum, ada koasnya FK, ada koasnya FKG, ada RSGM, pasti bakalan tumpang tindih banget sih kebijakannya. Jadi that's why lebih bijak kalau misal FKG dan FK itu dipisah, karena memang sistem pembelajarannya itu juga membutuhkan perbedaan yang mendasar gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi itu dia tadi nih teman-teman alasan kenapa FKG dengan FK itu dipisah.
Nah, selanjutnya nih, masih berhubungan dengan kedokteran, sebenarnya gimana sih tahapan untuk menjadi seorang dokter gigi? Kemarin waktu bincang-bincang dengan FK nih, narasumber menjelaskan bahwa, oh harus menjalani koas dulu baru bisa jadi dokter. Nah, kalau kalau FKG itu seperti apa tahapannya? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Saiful? Ih, maba koas nih ya, disuruh jawab ya. Baik, terima kasih Mega atas pertanyaannya. Mungkin kita berangkat dari maba gitu ya, dari mahasiswa baru. Uh, di FKG itu pertama sistem SKS-nya sudah dipaketkan. Jadi kita tidak usah menyusun paket sendiri mungkin di fakultas-fakultas lain seperti itu. Tapi kalau misal di FKG itu sudah terpaket. Jadi jadwalnya sudah jelas jam segini sampai jam segini tanpa harus memilih siapa dosennya, terus kita milih jam berapa, itu tidak seperti itu teman-teman. Kemudian paket itu selesai di 7 semester atau 3,5 tahun. Nah, kemudian untuk skripsi sendiri biasanya kan di 7 semester ini ada pengambilan skripsi. Nah, skripsi di FKG UB itu diambil di semester 5. Biasanya semester 5 akhir. Jadi di semester 6 dan semester 7 itu udah mulai ngurusi proposal atau biasa kita sebut seminar proposal gitu ya. Sama seminar hasil. Ini yang setelah penelitian. Nah, setelah 2 ini dilakukan, biasanya ada pengumuman untuk yudisium. Nah, yudisium ini merupakan syarat sah gitu ya, official buat SKG, sarjana kedokteran gigi. Nah, setelah SKG ini baru kita melakukan ujian yang namanya ujian OSCE. Nah, OSCE ini berlaku 3 bulan sekali teman-teman. Jadi seluruh materi dari 7 semester dirangkum jadi satu untuk diujikan. Mungkin nanti Mas Hak bisa menambahkan. Setelah OSCE itu, jadi antara lulus dan nggak lulus. Kalau misal kita lulus, berarti kita lanjut ke koas. Nah, sama mungkin sama teman-teman pendidikan dokter. Koas ini setauku udah mulai disusun, per semester udah ada targetnya juga. Itu mungkin sekitar 2,5 sampai 3,5 tahun. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kebetulan juga karena di siamku belum muncul, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mas Sahak seperti apa SKS dan juga geraknya di koas ini. Mungkin sedikit gambaran juga kalau mungkin dari teman-teman pendidikan dokter ada internship. Nah, di FKG ini ada wacana internship, cuman untuk keberlangsungannya diserahkan ke universitas masing-masing. Nah, setauku juga kalau misal di FKG UB itu belum mengadakan. Jadi internship ini semacam keluar daerah untuk mengabdi selama 1 tahun, kalau enggak selama beberapa bulan dengan ketentuan yang ada gitu. Cuman di FKG UB masih belum ada. Jadi setauku setelah koas itu langsung UKMP 2DG atau ujian baru menjadi dokter gigi. Mungkin itu Mega. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja ke Sahak nih, udah di-mention dari tadi, silahkan ditambahkan penjelasan dari Saiful. Oke, perjalanan menjadi dokter gigi. Sebenarnya dari kita bertiga masih belum bisa menjawab semuanya karena kita belum menjadi dokter gigi, ya kan? Tapi secara garis besar, menurut cerita-cerita masyarakat FKG UB, jadi perjalanan menjadi dokter gigi itu lama banget. Butuh waktu berapa? 3,5 ditambah 2, 5,5. Itu pun kalau semua lancar banget. Nah, tapi di koas itu banyak lika-likunya, banyak turun gunung, menuruni lembah, banyak cerita-ceritanya lah. Nah, tapi secara garis besar, dimulai dari kita mendaftar menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi, kita ditempa selama 3,5 tahun untuk belajar dan juga skill lab ya, dan mengasah tangan skill kita. Terus setelah itu saya jelasin juga ada skripsi dan sebagainya. Terus setelah itu ada OSCE, yaitu ujian masuk ke koas. Setelah itu koas ini sekarang boleh ya, itu ada maksimalnya seingat saya. Itu sampai 5 tahun kalau nggak salah, atau 4 ya. Itu kalau semua lebih dari itu nanti DO. Itu cerita suramnya. Tapi kalau bisa kita itu memaksimalkan koas itu selama 2,5 tahun, karena juga sekarang di masa-masa corona ini
banyak banget perubahan yang terjadi di dunia perkoasan gitu, di akademik perkoasan, klinik lah nyebutnya. Setelah koas lulus itu ada ujian keluarnya. Jadi kalau di FKG ini masuk susah, keluar juga susah. Namanya itu UKMP 2DG, ujian kompetensi ujian kompetensi pendidikan dokter gigi, seingat saya. Nah, itu secara nasional. Secara nasional itu ngapain aja? UKMP 2DG itu seperti OSCE. Jadi kita itu diberikan soal lalu kita disuruh melakukan perawatan, tindakan namanya. Seperti mencabut, seperti menembel dan sebagainya, tapi itu di pentem, bukan di manusia kalau di UKMP 2DG itu. Nah, setelah itu masih ada lagi, kita menunggu SIP dan STR. Karena kalau semua kita nggak nunggu SIP dan STR di dinas kesehatan setempat, itu kita nggak bisa mendirikan sebuah klinik atau melakukan tindakan ke pasien yang normal. Nah, benar kata Ibu tadi, ada wacana internship katanya. Dan di FKG UB ini, Ibu, itu kita di UB ini katanya akan diadakan internship karena UB sudah menyetujui. Seperti itu. Nah, internship itu apa ya? Secara kasarnya, kalau semua kita belum tahu dunia perkuliahan, internship itu kita bekerja, tapi tetap masih diawasi oleh universitas. Seperti itu. Masalah kita digaji atau tidak, itu saya masih belum tahu, karena saya belum merasakan internship. Seperti itu ya. Nah, secara gampangnya seperti itu. Setelah internship, mungkin selama 1 tahun, tempatnya di mana masih kurang tahu. Kemungkinan kalau semua di UB ini, kalau kalian mau masuk UB, internshipnya itu di RSB sendiri. Ataupun nanti di RSGM, kalau RSGM-nya udah jadi. Kayak gitu. Nah, setelah 1 tahun, baru kita bisa buka klinik sendiri atau ya praktek pribadi ataupun ikut ke klinik-klinik. Seperti itu sih Mega. Oke, tadi udah diperjelas lagi tentang alur untuk menjadi seorang dokter gigi. Nah, kalau dari Safira nih, kira-kira ada info tambahan nggak sih yang belum disampaikan oleh 2 narasumber tadi? Ini sih, aku yang paling ingat itu ada yang bilang nggak masuk FKG nangis 5 hari, masuk FKG nangisnya 5 tahun. Itu benar banget. Jadi emang di setiap perjalanan jadi dokter gigi itu panjang banget. Jadi dokter gigi juga panjang banget. Ditambah lagi ada kayak ini kan, cobaan-cobaan corona ini yang aku tahu sih ya, setahu aku tuh kalau dirangkum dari 2 narasumber yang lain, yang pertama itu kita kuliah, itu ada kuliah kan 3,5 tahun nih kalau di FKG. Terus nanti ada ujian seminar proposal, penelitian, terus ujian hasil dari penelitian itu, terus ada OSCE buat teman-teman yang belum tahu OSCE tadi yang kata Kak Saiful. Jadi kita ujian nasional ya itu ya Kak, kalau nggak salah skalanya ya OSCE. Kalau OSCE lokal itu yang masuk ke koas itu enggak, cuma lokal. Kalau UKMP 2DG itu baru nasional. Ya itu berarti OSCE lokal, itu mau masuk ke koas, terus habis itu koasnya 2 tahun setengah paling cepat. Terus nanti ada ujian lagi, ujian UKMP 2DG, terus ada lagi kita daftar SIP sama STR baru bisa melamar di sebuah klinik gitu buat jadi dokter. Tapi kayaknya setahu aku tuh nggak bisa langsung mendirikan klinik gitu. Jadi kita kayak harus berapa tahun pengalaman kerja dengan kayaknya ada beberapa ketentuan yang lainnya baru bisa punya klinik. Terus kita juga bisa nih ngelanjutin mau spesialis atau S2, mau jadi dosen atau mau jadi dokter atau mau jadi yang lainnya juga bisa gitu. Jadi lama sih sebenarnya kalau mau jadi dokter gigi dan nangis darah juga iya, sampai kayak ya udah gitu kan. Semuanya pasti tahu. Dan tapi jangan khawatir sih kalau misalnya ada yang pengen masuk FKG tapi takut nggak nikah-nikah, tenang aja karena di FKG banyak yang masih kuliah tapi udah nikah gitu. Jadi tenang aja, nggak apa-apa. Semua bisa dilewati ya. Bismillah aja. Ya, saya mau nambahin juga dong, Mega.
Ada terakhir satu. Jadi kalau semua di FK sama FKG itu kita punya 2 gelar. Sebenarnya gelar pertama itu sementara sih. Jadi kalau semua kita sudah selesai preklinik yang 3,5 tahun itu kita diberi gelar sarjana kedokteran gigi. Nah, setelah koas, nah baru kita mendapatkan gelar dokter gigi. Kayak gitu. Sebenarnya sama kayak FK. Yang kalau semua FK itu escape ya, sarjana kedokteran. Kalau semua udah koas, selesai, baru dia dapat gelar dokter. Jadi seperti itu. Sama juga kayak FKH. Kayak gitu. Itu pertama SKH, terus habis itu GRH. Ya, kayak gitu. Kayak gitu, Mega. Oke, informasinya sangat detail banget nih teman-teman. Jadi ternyata untuk menjadi seorang dokter gigi itu prosesnya panjang banget. Dan kalau kata Safira tadi, menangis ya berdarah, tapi jangan takut untuk masuk FKG nih. Nah, selanjutnya, aku mau bahas tentang biaya pendidikannya nih. Jadi, biaya pendidikan antara dokter gigi dengan pendidikan dokter yang umum itu apakah sama atau justru lebih mahal? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Sahat, silahkan. Oke, kalau semua masalah keuangan ya, masalah UKT dan sebagainya, ini dibahas secara umum aja ya, FK sama FKG bukan per univ. Kalau semua FK sama FKG dilihat dari UKT, memang yang paling mahal itu FK. Tapi perintilan-perintilan di FKG itu banyak. Dan itu nggak disediain sama universitas. Semuanya di seluruh Indonesia. Nggak ada yang nyediain untuk mahasiswanya. Dan kita sendiri yang harus beli. Dan belinya tuh nggak cuma 100.000, 200.000. 1 juta, 2 juta, bukunya 4 juta, dan sebagainya. Kayak gitu. Cuman, kalau semua dilihat lagi, memang kita melihat prospek ke depannya ya, emang ya. Kalau semua kita melihat masalah untung rugi, itu nggak ada untungnya. Cuman kalau semua dibandingin sama FK dan FKG, dokter sama dokter gigi, lebih enakan dokter gigi masalah uangnya di akhir nanti. Karena semua dosen kita ngomong kayak gitu. Kalian itu udah mahal-mahal nanti kalau semua di luar itu insya Allah nanti kembali lagi ke uangnya. Tapi kita nggak tahu kembali lagi modal atau enggak kayak gitu. Cuman kalau semua kita kuliah ya, itu jangan berpikir masalah keuangan lah. Maksudnya pasti akan ada jalan aja lah. Entah itu dari rezeki orang tua yang selalu ditambah ataupun hal-hal yang tak terduga lainnya. Kita bisa memanfaatkan apapun itu gitu loh. Meskipun tadi aku bilang ngomong itu wah mahal banget. Kalau semua aku ngomong ya, FKG itu UKT-nya S6PTN sama SBM itu paling mahal 21.600. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan uang segitu untuk yang termahal dan mungkin bisa teman-teman lihat di web di UB itu ada semua lengkap mulai dari UKT kelas 1 sampai 6 golongan itu ada semua, mungkin bisa dipersiapkan, tapi ya gitu lagi banyak kok cara untuk kita menutupi entah itu penundaan, entah itu penurunan UKT yang sudah disediakan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di fakultas atau di universitas, ataupun bisa mengikuti lomba-lomba ataupun beasiswa. Kalau kamu sudah masuk ke dunia perkuliahan, banyak banget beasiswa yang bisa kamu manfaatkan, banyak banget hal-hal yang mungkin itu suatu yang bisa mengurangi rasa bersalah kita kepada orang tua setelah menghabiskan uang dengan segitu banyaknya kayak gitu loh. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Meskipun kita merasa wah ini kemahalan, jangan mikir itu. Yang mikir itu kita menjadi dokter gigi atau berkuliah itu mendapatkan ilmu dan juga berguna. Itu yang penting. Bergunanya itu untuk apa? Untuk orang sekitar yang penting. Kayak gitu ya. Entah itu orang tuamu, keluargamu, saudaramu, ataupun lingkungan di sekitar rumahmu. Kalau semua emang kamu jadi dokter gigi, deket rumahmu nantinya. Kayak gitu loh. Jadi kita berpikirnya itu apa ya namanya? Kalau sekarang itu investasi untuk ke depan lah. Yang dalam bentuknya itu bukan masalah uang, tapi ilmu dan juga kebermanfaatan. Kayak gitu. Oke, jadi memang mahal karena perintilannya banyak, tapi bukan berarti itu menjadi hambatan tersendiri untuk masuk FKG nih teman-teman.
Nah, kalau dari Saiful sendiri, gimana terkait dengan biaya pendidikan antara dokter gigi dengan pendidikan untuk dokter umum? Mungkin sama ya, kayak Mas sampaikan, cuman, menambahkan dikit gitu ya, mungkin karena FKG ini ada beberapa penilaian gitu ya, terkait pertama afektif untuk penilaian, apa ya, perilaku, kemudian kognitif yang seperti ilmu-ilmu buku dan lain-lain, serta yang ketiga ini psikomotor. Jadi kenapa kok mungkin FKG ini menjadi salah satu fakultas yang lumayan mahal gitu ya menurut teman-teman, itu karena banyak hal-hal yang dilakukan di fakultas, seperti kita mencetak, kemudian nambal, cabut, itu semuanya alat-alat kebanyakan disediakan oleh fakultas. Maka dari itu kenapa kok mungkin, sedikit mahal untuk yang paling tinggi, itu ya karena itu. Mungkin juga, banyaklah yang perlu diurus di fakultas pun kalau misal fakultas baru juga pasti akan banyak perkembangannya. Sama mungkin nambahin juga dari Mas Ahak, di angkatanku kalau misal yang paling tinggi itu sama 21,6, kemudian yang non bidik misi atau reguler untuk UKT golongan 3 itu ada 8,6 juta. Insya Allah itu masih dalam batas normal untuk di UB sih, karena mungkin di fakultas lain juga masih banyak yang di skala itu gitu. Mungkin bener ya kata Mas Ahak, kalau masalah UKT ataupun pembayaran itu apa ya, kalau misal anaknya udah niat, kita udah niat buat maju, apapun itu pasti ada jalannya sih. Kemudian pasti ada lomba, terus beasiswa. Jadi gimana cara teman-teman sendiri lah buat nyari uang. Toh pun di FKG itu juga tipenya tipe-tipe yang konsumtif gitu. Kalau misal teman-teman jualan apapun, insya Allah laku gitu ya. Ya kan? Iya bener, insya Allah kayak gitu. Jadi nggak usah takut buat nyoba di FKG, pasti banyak senangnya kok daripada sedihnya. Oke, jadi itu tadi tipsnya, harus cari beasiswa, kemudian boleh banget untuk bisnis nih karena anak FKG konsumtif katanya teman-teman. Nah, kalau dari Safira nih, ada tambahan nggak tentang biaya pendidikan itu tadi? Oke, kalau ngomong soal biaya pendidikan ya, ini sih, kalau misal kan pasti banyak yang beranggapan kalau mandiri itu jauh lebih mahal daripada yang SBM atau SNM. Faktanya nih ya, dari awal tuh aku kan sempat kayak hitung-hitung kan, kalau kita itu kan ada biaya, apa sih, kayaknya uang gedung atau apa gitu ya, aku lupa namanya. Yang di awal tuh yang gede, lumayan gede kan biayanya untuk dikeluarkan. Tapi kita UKT-nya tuh lebih rendah, kayak berapa ya, paling tinggi tuh 10 juta kalau nggak salah. Jadi setelah aku hitung-hitung, itu tuh jauh bedanya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi jatuhnya tuh sama aja sebenarnya, bukan yang semahal itu gitu loh, menurut hoax-hoax yang beredar gitu. Jadi ini ya sama aja, nggak terlalu beda kok biaya yang mandiri sama yang ini SBM gitu atau SNM. Karena sebenarnya juga mungkin bedanya kayak kalau mandiri tuh kaget di awal gitu loh. Tapi kalau yang SNM tuh kayak kaget tiap semester aja gitu. Kaget tiap semester aja gitu. Kalau yang mandiri kaget di awal gitu. Terus ngomong-ngomong soal mahal atau enggaknya kayaknya relatif sih. Tapi kalau semisal memang udah niat mau masuk ke FKG, lebih baik kayak dikomunikasikan sama orang tua gitu kan sebagai pemasok beasiswa utama ya. Coba diomongin gitu kalau di FKG tuh banyak yang harus dibeli dan harus mengeluarkan duit banyak gitu. Jadi dari awal emang udah harus benar-benar dikomunikasikan. Karena kalau semisal udah didukung dengan orang tua dan kemauan, pasti easy lah, bisa lah, selalu ada jalannya gitu. Dan benar banyak banget beasiswa-beasiswa yang ada di FKG banyak banget, dan beasiswanya juga yang enggak yang receh-receh gitu loh. Terus juga nih ya, nih aku cerita, bener tadi yang katanya Kak Saiful tuh kalau anak FKG tuh konsumtif banget. Temen aku, ya dia uang sangu tuh pertamanya cuma berapa ribu, terus sejak dia rajin jualan tuh dia jadi kaya tiba-tiba, kayak mendadak. Padahal jualannya tuh jualan apa sih? Jual makanan-makanan biasa, jual jajan-jajan biasa. Saking anak FKG itu konsumtif karena kita tuh kan kuliahnya emang jam 8 kan, jam 8. Terus kita kayak malamnya tuh udah belajar, pasti udah nggak sempet buat sarapan gitu kan. Akhirnya temen-temen aku tuh yang kayak yang kreatif-kreatif tuh pada jualan gitu loh buat nambah-nambah ini, nambah-nambah
uang saku. Bahkan nih ya, sampai ada jasa ngeprint print tugas, ngeguntingin tugas tuh ada, bener-bener ada jasa yang kayak gitu, yang kalau di logika tuh sebenarnya kayak bisa ngerjain sendiri, tapi anak FKG tuh saking nggak ngerti ya, heran juga sebenarnya, nggak tahu kenapa. Jadi bener-bener banyak sih cara buat dapet duit gitu, dan soal alat, sebenarnya tuh alat itu ada ini loh, ada kayak KW-KW-an juga gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ada yang Cina, ada yang apa gitu. Jadi sebenarnya harganya tuh variatif, cuman terserah nih kalian mau beli yang mana, mau yang mahal tapi awet atau yang murah tapi berapa kali pakai udah gosong, udah bau, pernah kayak kebakar gitu juga ada, yang murah-murah gitu kan. Jadi sebenarnya pilihan aja gitu, dan bener sih kata Kak Sakti tuh kalau misal kita tuh lagi investasi gitu, semua yang kuliah sekarang itu sebenarnya kalian lagi investasi, apapun alat yang kalian pakai kalau misalnya emang pinter ngerawatnya juga kayaknya sampai koas masih bisa mungkin alat-alat yang Eee, daya tahannya tuh panjang tuh juga bisa dipakai sampai nanti waktu koas gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih cara untuk mengakali biaya yang mahal gitu, dan fokusnya adalah kalau lagi kuliah jangan terlalu berfokus buat cari profit. Karena profit itu menurut aku ya, profit itu sebenarnya banyak gitu loh, ngerti nggak sih? Kalian dikasih ketahanan mental untuk survive di FKG aja tuh juga profit tau, ya nggak sih? Kayak nggak, apa ya, kayak bloknya lancar aja udah seneng gitu. Dan kalau masalah belajar, diniatin buat cari ilmu aja, bukan cari profit gitu. Karena, mmm, apapun kita kan nggak tahu ya, bisa aja kita kuliahnya FKG tapi entar jadinya apa gitu kan, nggak ada yang tahu, bisa jadi entrepreneur atau jadi, artis, kita juga nggak tahu kan. Jadi diniatin aja kalau emang kuliah itu buat cari ilmu, bukan buat dapet keuntungan nanti gitu. Tapi bonus juga sih kalau misalnya nanti bisa jadi dokter gigi yang kaya, juga alhamdulillah gitu. Jadi nggak apa-apa, semuanya ada jalannya sendiri. Semangat. Oke, jadi menarik nih, kita dapat satu fun fact lagi dari FKG, kalau selain konsumtif, anak FKG itu berarti bisa mencari peluang bisnis gitu ya. Jadi, selain bisa jadi dokter gigi yang kaya, mungkin bisa juga jadi entrepreneur kayak yang disebutkan sama Safira tadi. Nah, masih bahas tentang, biaya nih teman-teman. Jadi, apakah benar sih kalau misalnya, lulusan FKG mau membuka praktek klinik dokter gigi sendiri, itu biayanya mahal atau justru lebih mahal daripada kalau kalian bekerja di misalnya rumah sakit dan sebagainya. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Sahat, silahkan. Kenapa masalah uang saya dulu? Eh, kalau seumpama dikata buka praktek sendiri itu makin mahal, enggak, tergantung ya tempat prakteknya seperti apa, alat-alat yang dibeli seperti apa, eh, ya seperti itu. Tetapi standar aja kalau semua menjadi dokter gigi itu yang pertama harus punya dental unit. Nah, dental itu yang buat duduknya pasien. Nah, itu yang bisa ditidurin. Nah, yang ada lampunya di depan. Nah, yang kita ada di sampingnya. Lah, itu. Saya pernah cari-cari. Wah, cari-cari. Itu harga termurahnya itu murah ya, murah dan kualitasnya bagus. Itu sekitar 200 juta. Itu termurah. Dan itu yang dipakai sama rumah sakit umum Brawijaya. Rumah sakit Universitas Brawijaya yang RSUP yang buat kita koas nantinya. Itu sekitar segitu, 200-an. Mungkin bisa turun, bisa naik. Terus perintilan lainnya itu kayak pinset, terus habis itu dan sebagainya lah, kayak alat-alatnya, terus tang dan sebagainya itu juga hitungannya mahal kayak gitu loh. Nah, makanya itu kenapa banyak orang-orang yang sudah lulus dokter, sudah lulus koas, entah itu dokter gigi ya, itu kebanyakan dia lebih memilih untuk mencari pengalaman dulu. Mencari pengalaman di klinik-klinik sambil mencari cuan untuk membuka praktek sendiri kayak gitu. Nah, kalau dikatakan mahal, ya berarti jawabannya mahal. Kalau semua kita melihat dental unitnya saja itu 200 juta. Tapi kembali lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, bagaimana uang itu datang, bagaimana uang itu
nyampe ke kita dan buat untuk apa itu kita nggak tahu. Nah, hitung-hitung seperti itu sih, 200 juta lebih mungkin untuk buka prakteknya, suatu apa kok seperti izin kan, tempatnya dan sebagainya, ya 500 lah. Ya enak lah ngomongnya, 500 lah, 100 juta lah. Waduh. Ya sekitar segitulah. Mungkin Ipul dan juga Safira mungkin bisa menambahkan kalau masalah uang-uang. Terima kasih. Oke, jadi menarik nih. Jadi range-nya adalah sekitar 500 jutaan. Itu kalau dari perspektifnya Sahak ya. Kalau dari Saiful gimana? Ya mau nambahin dikit dari Mas Hak, sebenarnya kalau masalah biaya itu tergantung bagaimana pengelolaan yang mau dia pakai sih, yang mau dokter gigi pakai. Sebenarnya kalau misalnya mau nyari yang Cina-Cina pun itu di bawah 100 juga ada sebenarnya. Cuman kualitas dan masa berlaku kita nggak tahu kan. Nah mungkin aku lebih mengarah ke pemikiran visioner yang harus dimiliki dokter gigi. Dimana sebelum kita lulus itu kita harus punya rencana, kita mau buka praktek di tahun berapa. Terus dengan tahun segini ini kita harus punya celengan seberapa. Karena ya kalau menurutku sih, kalau misal kita nggak buka praktek sendiri, ini pandanganku sendiri ya, kalau misal aku nggak buka praktek sendiri, itu kurang fleksibel sama cuannya itu kurang kalau menurutku. Nah, karena kita ngikut orang, Nah, pun sebenarnya aku juga nggak suka kan kalau misal ikut orang. Jadi prinsipku pertama, harus punya pemikiran jangka panjang terlebih dahulu. Nah, dengan umur segini kita harus punya punya celengan segini, baru di umur sekian kita harus buka tempat praktek sendiri. Nah, sebenarnya tempat praktek pun itu bisa kolaborasi, teman-teman. Kolaborasi dengan dokter kah atau bidan kah. Ada namanya klinik bersama. Nah, itu pun sebenarnya juga bisa gabung gitu ya, entah pendanaan ataupun yang lain. Itu sebenarnya juga bisa, tergantung orangnya masing-masing. Mungkin kalau misal masalah harga, jujur saya kurang tahu karena saya juga belum lulus menjadi dokter gigi. Ya, terima kasih Mega. Oke, nah itu dia tadi kalau dari perspektifnya Saiful. Kalau dari Safira gimana? Kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau buka praktek dokter gigi sendiri, itu pasti mahal. Tapi, kayak kalau teman-teman yang lain buka tempat usaha sendiri atau misal buka restoran sendiri, pasti juga mahal gitu loh. Tergantung sih sebenarnya dilihat ini mau gimana gitu kan. Benar yang tadi kata Kak bilang, semuanya pasti kalau kita punya suatu cita-cita, pasti kita juga udah plan gimana cara buat achieve goals-nya gitu kan. Jadi masalah mahal ya oke gitu, memang mahal, cuman kan pasti banyak cara untuk ke sana gitu kan. Bisa juga kalau di FKG kan banyak banyak bidang spesialis yang lain. Nah, itu juga bisa mungkin yang tadi kata Kak Ipul kayak praktek bersama kayak gitu. Gitu kan juga sebenarnya bisa ya. Kalau misal mahal atau murah sebenarnya semua balik lagi sih kita pengennya konsep kliniknya tuh yang kayak gimana gitu. Kalau misal kliniknya mau yang kecil-kecilan ya mungkin terus dengan barang-barang yang nggak terlalu kualitasnya mungkin bukan yang 5 star gitu juga mungkin yang bisa nggak terlalu mahal gitu. Tapi balik lagi nih kita lihat juga ketahanannya tuh berapa tahun, terus bisa nggak sih dengan duit segitu kita bisa praktek yang maksimal kayak gitu kan juga harus dipikirin. Masalah mahal dan murahnya ya ini sih relatif sih, bisa dibilang mahal tapi orang buka usaha sendiri juga mahal gitu, jadi sama aja. Tergantung konsep dan keinginan kita. Kalau misal nggak pengen buka praktek juga, buka praktek mandiri juga bisa, di klinik-klinik atau mungkin di rumah sakit gitu juga bisa. Banyak banget opsi buat praktek-praktek yang lain. Oke, kalau yang bisa aku simpulkan ya, untuk buka klinik sendiri itu mahal, tapi balik lagi tergantung nanti mau kliniknya seperti apa, dan tentunya harus visioner juga. Jadi I think pelajaran kewirausahaan itu bakal berguna banget juga sih kalau misalnya kita mau buka klinik dokter gigi. By the way, itu tadi soal biaya-biaya. Nah, selanjutnya nih aku mau bahas tentang apa aja sih yang dipelajari gitu ya. Jadi, apakah mahasiswa FKG ini hanya mempelajari seputar gigi dan mulut? Dan jika iya, bagian apa yang paling susah dipelajari?
Nah, untuk pertanyaan ini aku mau ke Saiful dulu. Baik, terima kasih Mega. Mungkin banyak ya perspektif teman-teman berkaitan dengan FKG, pasti pemikirannya cuman berkutat pada gigi dan mulut. Sedangkan pada realitanya teman-teman, kita mempelajari sangat kompleks kalau kata Mas Sahak. Nah, di semester awal pun kita mempelajari kadaver. Sama seperti teman-teman FK, kita mempelajari kadaver dari head to toe, dari kepala sampai ke kaki, di mana syaraf-syaraf itu berjalan, kemudian vena, arteri itu pasti kita pelajari di situ. Kemudian berkaitan juga dengan kesehatan gigi dan mulut, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu semua. Nah, sebenarnya kan banyak gitu. Nanti mungkin Mas Ak bisa menjelaskan sih. Aku kurang terlalu paham ya terkait patologis penyakit. Intinya adalah di mana kesehatan gigi dan mulut ini mempengaruhi ke kesehatan semuanya. Misal nih, satu aja misal. Gigi belakang copot gitu. Kan ngunyah nggak bisa halus. Nah, nanti hubungannya sama lambung yang bekerja lebih keras. Akhirnya lambung ini bekerja lebih keras, terus akan timbul beberapa penyakit di lambung. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, masih banyak yang lain, entah itu sariawan, jadi nggak doyan makan, dan lain-lain. Terus kegigit deh loh. Itu kan juga bisa bikin sariawan, bikin nggak doyan makan. Nah, hal-hal kecilnya seperti itu yang berkaitan dengan sistem yang ada di tubuh. Terus kalau misal masalah pelajaran yang paling susah gitu ya, di FKG itu banyak departemen yang tadi tak sebutin. Kalau nggak salah ada 12 departemen. Kalau menurutku nih ya, menurutku paling susah itu di ortodonsia. Jadi ortodonsia atau kawat-kawatan itu mempelajari tentang dinamik gigi atau pergerakan gigi. Nah, jadi ini fun fact juga ya. Tidak ada relasi gigi manusia itu yang sempurna, kecuali pada gigi tiruan. Ya, mungkin nanti Mas Ak bisa merevisi. Kecuali pada gigi tiruan. Nah, jadi pasti ada kelainan di gigi manusia. Nah, yang fungsinya untuk membenarkan itu siapa ya? Ortodonsi ini. Entah itu ada yang miring dikit gini, atau ada yang tonggos dikit, atau ada yang open bite, atau gimana, pasti ada teman-teman. Jadi ortodonti ini fungsinya buat itu. Sedangkan perhitungannya, gitu ya, perhitungannya itu menggunakan ini. Nih, menggunakan ini yang ini kaliper ya teman-teman ya. Hitungannya itu mili-milian gitu. Nah, sedangkan aku tipenya juga ya nggak terlalu ini ya, teliti lah. Jadi kalau masalah mili-milian itu juga agak susah. Kalau menurutku sih itu paling susah. Paling susah ya. Kalau yang lain susah. Nah, yang paling susah kalau menurutku ini. Ya, mungkin itu Mega. Oke, nah jadi tentang ortodonsia ya tadi yang paling susah kalau Yap. menurut Saiful. Nah, sebelum ke Sahak nih, dari tadi udah di-mention terus, aku mau ke Safira dulu. Jadi, apa aja sih yang dipelajari? Apakah hanya gigi dan mulut, kemudian mata kuliah apa, atau departemen apa yang paling susah menurut Safira? Oke, jadi kalau yang dipelajari di FKG tuh banyak banget ya sebenarnya kalau kita alamin tuh ya, yang udah aku alamin tuh, kita lebih fokus memang sih kita lebih fokus ke ranahnya kepala dan leher, tapi di dalamnya itu tuh masih banyak lagi, kayak kita juga kerja sama dokter-dokter umum atau dokter spesialis dari FK, gimana mengidentifikasi penyakit yang ada hubungannya nih sama gigi dan mulut. Jadi kita kita nggak cuman belajar tentang gigi dan mulut, tapi juga harus belajar juga ke FK-FK-annya gitu kan. Makanya kalau dibilang belajarnya dikit itu nggak sama sekali, ditambah kita juga ada pelajaran skills gitu. Kita ada pelajaran keterampilan gitu, itu justru itu yang paling susah dan paling deg-degan gitu ya, karena kalau kalau kalian teman-teman yang lagi nonton nanti berpikir kalau skills lab atau praktikumnya itu kerja kelompok, itu salah besar karena kita kayak mandiri gitu, ngerjainnya sendiri dan benar-benar dicek sama dosennya tuh satu-satu gitu. Jadi itu momen paling mendebarkan setiap kita lagi SL karena
dosen tuh nggak akan segan-segan untuk membanting pekerjaan kita kalau misal itu tuh jelek gitu kan. Jadi, banyak banget yang dipelajarin dan skill setnya tuh yang paling susah sih menurut aku. Kalau misal menghafal kayak gitu tuh masih ada jembatan keledainya gitu lah kalau misal mau mau belajar ya. Tapi kalau udah skill, itu bener-bener harus bener-bener dilatih dan emang nggak bisa bohong gitu loh. Dan juga kalau yang paling susah, semuanya susah, bener yang kata Kak Ibu, tapi kalau menurut aku yang paling susah sejauh ini, kalau yang aku sekarang semester semester berapa ya aku ya? 6 ya kayaknya ya? 6 apa 5 ya? 6 deh kayaknya. Itu, orto, bener, orto itu susah banget sih, karena dosennya pintar-pintar, teliti-teliti, terus kayak kita tuh ngemilih satu-satu gitu. Kadang kan jangka sorong hitungan aku dan hitungan orang lain kan beda ya. Terus hitunganku dan hitungan dokternya juga beda. Jadi tuh susah gitu, bener-bener susah dan banyak banget kayak biomekanika, sementara aku kayak, aku nggak bisa banget kayak mekanik gitu. Jadi susah banget sih itu menurut aku. Kalau dari aku itu, mungkin dari Kak Sahak nih yang sudah sangat berpengalaman. Oke, itu tadi dari Saiful sama Safira. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih dari Sahak, gimana mata kuliah yang susah itu apa? Oke, dari tadi aku tak yang yang ditunggu ya. Kan tadi si Ipul sama Safira itu bilang kalau semua yang susah itu departemen orto. Tak tunjukin sekarang. Ini departemen orto. Kayak gini. Jadi kalau di koas aku sekarang lagi di semester berapa ya? Semester 2. Itu masuk ke departemen orto. Nah, kayak gini. Ini tuh piranti lepasan buat anak kecil. Jadi ini buat ngelurusin lagi ataupun bisa membenarkan giginya yang salah. Contohnya kayak gini, yang salah. Nah, ini. Yuk kita zoom ya, journal reading ya kita ya sekarang. Nah, kayak gini, ini salah banget kan. Nah, ini salah banget. Dia agak ke belakang. Nah, nanti kita mendorong ke depan biar nanti lurus dan sebagainya. Seterusnya kayak gitu. Jadi apa aja tadi lupa saya men pertanyaannya. Gimana pertanyaan lupa? Jadi apakah kedokteran gigi hanya belajar mengenai gigi dan mulut? Kemudian mata kuliah apa yang paling susah selama kuliah? Oh ya, oke. Kalau di kedokteran gigi itu memang dia itu hanya mempelajari gigi dan mulut ya, tapi tetap kita mempelajari masalah sistemik. Itu bisa dipelajari di penyakit mulut. Jadi bahwasanya mulut itu adalah port of entry. Port of entry itu tempat masuknya semua itu makanan, semua itu. Jadi virus, terus habis itu bakteri, dan sebagainya itu masuk dari mulut. Nah, itu yang bikin tubuh itu jadi sakit. Sakit kayak gitu. Nah, oleh sebab itu, di dokter gigi itu bisa dibilang bahwa indikator kesehatan tubuh itu bisa dilihat dari kesehatan mulut. Karena kalau kesehatan mulutnya buruk, berarti bisa di 50-50 lah ya. Kalau seumpama tubuhnya itu sakit juga. Rentan untuk sakit, kayak gitu. Nah, banyak yang ngomong juga, kalau seumpama dokter gigi itu dokter umum yang spesialis gigi. Jadi kita itu kalau semua sudah lulus ya udah spesialis gigi bos, kan? Dokter umum yang spesialis gigi karena kita emang berkutatnya di head and neck, namanya head and neck. Jadi kita sini-sini aja. Tapi tetap kalau semua dokter atau dokter gigi itu memperhatikan masalah sistemiknya karena ada sebab akibatnya. Entah itu tadi dibilang ya, kalau semua giginya sariawan itu nanti berakibat makannya nggak enak dan sebagainya. Adapun tubuhnya sakit itu bisa menyebabkan rongga mulutnya itu juga sakit juga, kayak gitu. Jadi kita itu nggak hanya belajar di rongga mulut aja, tapi kita juga belajar di seluruh tubuh, sistemik, gitu. Terus kalau semua ditanya apa ya yang susah gitu ya? Kalau susah saya bingung ya, karena banyak yang susah, tapi bisa kok, bisa sumpah. Aku dulu tuh paling susah itu emang orto sih emang, bener orto, karena
bener-bener seni ya. Kita itu dentis itu dokter, artis, dan teknisi. Kepanjangannya itu ya. Jadi kita juga belajar seni gitu loh. Ada namanya dental estetik, itu di prosto, di bedah mulut, di orto. Nah, itu dental estetik. Nah, estetik itu kan sangat subjektif ya. Kata kita ini estetiknya bagus, kata dosen tidak dong gitu. Susah itu kita. Saat sudah kita benerin, dok, ini kayak gini-gini dok ya. Nanti bentuknya bakal bagus gitu dok. Bukan, ini salah nih. Kamu nggak belajar. Kan katanya bagus, yang penting. Ternyata salah. Ternyata ada hal lain yang harus dipertimbangkan. Nggak hanya masalah estetik aja. Nah, di orto itu seperti itu. Nggak hanya di orto sebenarnya, di prosto juga seperti itu. Banyak banget hal sing tidak terduga lah. Hal yang sangat mendebarkan dan bikin kita nangis berhari-hari. Fun fact juga. Seorang sahat cowok itu pernah nangis loh pas skill lab itu. Saat departemen prosto. Aku udah cerita sih sama teman-teman, sumpah ini kayak ya Allah, nangis tuh karena pertama pekerjaanku itu belum selesai saat teman-teman udah selesai. Kedua, dosennya itu udah pergi saat detik-detik aku udah selesai. Jadi besok itu harus ngulang lagi karena progresnya tuh nggak bisa. Jadi hangus sudah ini. Wah, kayak ini rugi satu waktu, coy. Dan rugi banyak hal gitu loh. Dan itu pecah udah, bendungan air mata di sini itu pecah. Itu sih first time aku nangis. Itu kalau semua departemen prosto itu di akhir-akhir. Jadi kalau di awal-awal nggak nangis-nangisan, seneng-senengan sama teman-teman. Baru di akhir hancur. Kayak gitu. Jadi kalau yang susah bisa dikatakan orto sama prosto itu susah. Tapi juga banyak loh. BM, bedah mulut itu juga ada kaitannya dengan nyawa kita ya, karena salah anestesi atau salah anestesi ya gitu ya, dan juga salah pencabutan itu bisa bikin sinkop, kejang dan sebagainya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu kita benar-benar harus belajar untuk menjadi lulusan petergi yang benar-benar bisa diandalkan. Kayak gitu sih. Gak ada yang susah kalau semua kita belajar dan juga berusaha. Oke, menarik sekali ya dapat fun fact lagi gitu dari Sahak. Dan aku mau nanya lebih lanjut sih, tapi jawab cepat aja mungkin Sahak ya. Tadi kan banyak yang mengatakan bahwa orto itu susah. Nah, apakah itu juga yang jadi faktor kalau misalnya nih dokter gigi yang spesialis orto itu gajinya lebih besar gitu. Jadi gimana nih kalau dari Sahak? Tidak dong, banyak sekali spesialis yang luar biasa di sana. Ya emang sih, kalau semua orto itu banyak lah. Coba kabar yang beredar di masyarakat tuh orto itu orangnya kaya-kaya gitu ya. Cuan-cuan gitu ya. Ya biarkan itu menjadi bola panas di masyarakat. Padahal banyak sekali, kayak contohnya bedah mulut itu sekali cabut, wow, bisa berapa juta. Terus habis itu prosto itu sangat bagus banget buat kamu untuk mencari uang. Tapi kembali lagi, jangan mencari uangnya dulu. Kayak gitu. Tapi ya emang lah orto itu tiap kita kontrol dan sebagainya itu kan ada uangnya sendiri. Kayak gitulah. Gitu ya, aku bingung jawabnya kalau semua itu. Oke, terima kasih loh sudah menjawab pertanyaan pribadi dari saya itu sebenarnya. Nah, selanjutnya nih, aku mau nanya ke Safira dulu kali ya. Jadi, apakah FKG ini juga ada pendidikan spesialis? Nah, jika iya, mengapa sih pendidikan spesialis itu dibutuhkan? Silahkan, Safira. Oke, jadi tadi kita udah sempat menyinggung juga ya tentang banyak spesialis di FKG. Cuman mungkin kalau di masyarakat banyak yang mengira kalau FKG itu udah spesialis gitu. Padahal bukan. Sebenarnya kalau dokter gigi itu masih banyak banget spesialisnya. Kayak ada spesialis orto tadi yang kawat-kawat, terus ada prosto itu gigi tiruan, bedah mulut itu kayak cabut atau mungkin giginya atau misal habis kecelakaan terus mukanya rekonstruksi itu juga ada peran dari bedah mulut. Terus habis itu ada konservasi gigi kalau misal giginya berlubang, ada perio itu kalau misal kayak gusinya bengkak, terus ada karang gigi kayak gitu. Terus
apalagi ya, oh ya sama ada radiologi kedokteran gigi ini kayak mungkin masih jarang yang tahu ya. Jadi kalau radiologi kedokteran gigi itu ronsen tapi khusus buat di daerah rongga mulut gitu atau sekitar kepala leher juga biasanya. Banyak banget sih spesialis-spesialis yang ada di bidang kedokteran gigi kayak misalnya ada spesialis kedokteran gigi anak juga ada gitu. Pentingnya adalah karena memang lingkup yang dipelajari itu sebenarnya luas kalau di kedokteran gigi ini dan tindakan dari setiap departemen itu juga beda-beda. Mengapa harus banget emang dipisahkan, karena memang kalau sekarang dokter gigi umum itu, kompetensinya tuh cuma di beberapa hal aja, nggak bisa ke permasalahan-permasalahan yang terlalu dalam. Itu kalau misalnya udah terlalu dalam itu harus dikerjakan, dengan spesialis pada bidangnya, kayak gitu. Karena juga sekarang itu gigi itu kan udah masuk jadi tren ya, kayak misal veneer, artis-artis, terus misal implan, itu udah masuk ke tren. Kenapa ini tuh harus terus didalamin gitu sama spesialis-spesialis tertentu, karena perkembangan dan tren itu akan selalu berubah gitu. Jadi harus ada, ahlinya di bidang masing-masing, biar semuanya nggak tumpang tindih dan bisa dilaksanakan sesuai prosedurnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi dari 12 departemen tadi ya kalau nggak salah, itu juga ada spesialisnya sendiri nih teman-teman. Jadi sangat salah ya kalau misalnya FKG itu udah spesialis, karena ternyata lebih kompleks lagi. Nah, aku mau ke Saiful nih, kalau kalau di FKG UB sendiri, itu apakah ada pendidikan yang memang khusus untuk spesialis gitu? Jadi setelah kita lulus sarjana, kita bisa langsung ambil pendidikan spesialisnya di FKG UB. Siap Mega. Jadi kalau misal di FKG UB ini belum ada karena mungkin salah satu faktornya karena belum ada RSGM juga dan juga ruangannya itu menurutku juga kurang kalau misal dibikin spesialis. Mungkin kalau misal dari wacana Dekanat udah ada wacana buat mengadakan pendidikan spesialis ini karena pastinya butuh persiapan yang banyak. Cuman kalau misal sekarang itu masih belum ada. Nah, biasanya itu ini promosi ke universitas lain juga nggak apa-apa sih. Ada UNER, UGM, sama UI, biasanya yang paling terkenal spesialisnya. Nah, turunan-turunannya ini itu biasanya yang nyebar, dosennya itu nyebar ke universitas-universitas. Nah, kebanyakan kalau misal dosennya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, itu dari FKG UNER, spesialisnya FKG UNER, gitu. Jadi belum insya Allah, tapi untuk tahun-tahun ke depan diusahakan sama dekanat. Aku cuman mengklarifikasi lagi. Oke, jadi untuk saat ini belum ada teman-teman. Tapi kalau dari lagi-lagi perspektifnya Sahat nih gimana? Selama kuliah di FKG UB, apakah ada pendidikan spesialis dan mungkin lebih ke ini ya, lebih ke mengapa sih pendidikan spesialis itu dibutuhkan gitu? Iya. Jadi jawabannya simpel, karena ada beberapa penyakit dan tindakan yang harus dipegang oleh spesialis atau orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, kenapa kita itu harus merujuk GP ya? Kalau semua dokter gigi biasa tanpa spesialis itu namanya GP, General Praktisi. Nah, itu ada beberapa kasus yang ada di pasien itu nggak bisa kita tanganin karena mungkin skillnya kita kurang. Kedua, alatnya tidak ada, kayak gitu. Jadi banyak banget faktor yang bikin spesialis itu ada. Nah, ya kembali di apa ya, tujuan dari spesialis diadakan itu untuk mempelajari spesialisasi tertentu untuk menghasilkan orang yang spesialis di bidangnya. Salah satunya kayak contohnya bedah mulut. Bedah mulut itu ada beberapa kasus yang tidak bisa kita tanganin atau general practitioner tanganin. Contohnya kayak impaksi kelas 3 atau C. Itu ada lagi ya. Nanti kalau mau saya share screen kan. Impaksi. Ada banyak, ada sampai 3. Kalau mau, kita belajar aja sekarang. Nanti kalau semua sudah selesai podcast ini, kita semua jadi sarjana kedokteran gigi. Jadi kayak gitu, ada beberapa hal kasus yang ada di pasien itu nggak bisa ditangani oleh
general practitioner atau dokter gigi biasa. Oleh sebab itu butuh spesialis bedah mulut kayak gitu. Terus ada yang lain. Contohnya veneer kayak gitu. Veneer memang ada beberapa yang bisa dilakukan oleh dokter gigi biasa, tapi untuk hasilnya maksimal, untuk untuk alat yang modern itu di spesialis prosto kayak gitu. Ya kalau semua di FKGUB ada atau enggak spesialisnya, di sendiri masih belum ada. Itu Saiful ini adalah tangan kanan dari dekanat, jadi tahu kapan spesialisnya ada. Tapi emang sih saat kita menjadi anggota BEM ya Bul ya, saat itu pernah ada wacana kalau semua UB nanti bakal ada spesialis. Doakan aja ya teman-teman, biar nanti UB semakin jaya. Udah aja. Oke, amin ya. Semoga pendidikan spesialis ini cepat ada gitu di UB. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, ini cukup menarik nih. Sebenarnya pertanyaannya simpel, tapi kayak bisa jadi fun fact juga. Apakah setelah masuk FKG, mahasiswanya tidak akan mengalami sakit gigi? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Safira dulu. Jawabannya adalah salah besar ya. Justru semakin masuk FKG, aku semakin merasa kalau tiap hari gigi aku tuh sakit. Soalnya ya, kayak sakitnya tuh lagi sesuai dengan apa yang dipelajarin gitu loh. Kayak misalnya lagi belajar tentang konservasi gitu. Aku tuh selalu merasa kalau gigi aku tuh bolong dan nyeri terus gitu. Terus kita pindah ke perio ya. Terus waktu di perio, itu aku selalu merasa kalau gusi aku tuh bengkak dan mudah berdarah. Terus udah selesai. Nanti kalau bloknya udah selesai, penyakitnya sembuh. Terus nanti ganti ke orto. Aku selalu merasa gigi aku tuh sangat-sangat tidak estetik dan jelek banget pokoknya. Terus nanti ganti lagi ke penyakit mulut gitu. Terus aku selalu merasa kayak, ih, mulut aku ada yang salah nih, pasti ada sesuatu nih di mulut aku. Karena makin belajar tuh makin kayak ngerasa ada yang aneh gitu loh di mulut dan giginya gitu. Dan salah banget kalau misal ngomong anak FKG nggak sakit gigi, karena justru kayak makin sering, kita tuh juga sering karang gigi lah, sering bolong kayak gitu, sama aja. Oke, menarik ya kalau dari Safira, justru semakin kita belajar tentang gigi itu sendiri, jadi makin aware dengan kesehatan gigi kita sendiri gitu kali ya yang bisa aku simpulkan. Nah, selanjutnya nih, kalau dari pendapatnya Saiful, apakah kalau anak FKG itu udah pasti nggak akan sakit gigi atau justru bakal sakit gigi juga gitu? Ini sama sih kayak Vira sih, semakin kita dalam gitu ya mempelajari FKG, semakin sadar bahwa gigi kita itu nggak sehat. Nah sebenarnya itu. Sama satu fun fact lagi, Mega. Teman-teman FKG ini biasanya, kan kalau masyarakat umum ngobrol itu pandangin kalau nggak dahi, alis, mata. Nah tapi kalau anak-anak FKG, pandanginnya gigi. Nanti hati-hati kalau misal ketemu anak-anak FKG ya. Mungkin ini fun fact juga buat teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, thank you banget Saiful, fun fact-nya menarik banget nih. Jadi kalau ke FKG, hati-hati karena nanti anak-anak FKG itu bakal ngeliatin gigi kalian nih satu-satu. But anyway, aku mau ke yang terakhir nih, dari Sahat gimana? Mengenai pernyataan itu tadi. Wah, Ipul ini semakin malam semakin menjadi ya. semua secretnya dibuka loh. Jadi kalau semua kita lihat orang, lihat giginya dulu. Wah, ini indikasi untuk perawatan nih ya. Sikat. Itu di koas. Nah, ini ada lagi. Untuk menjawab pertanyaan, sepertinya udah tahu semua ya kalau itu salah ya. Ada fun fact di koas asisten itu kan kita nyari pasien ya. Nyari pasien, di sana ada requirement penyakit mulut. Ya, salah satunya itu SAR atau stomatis aptosa rekuren. Biasa kalau semua masyarakat awam itu nyebutnya sariawan. Nah, kebanyakan kakak koas itu banyak yang mengidap penyakit SAR. Kenapa? Karena SAR itu etiologinya karena stres salah satunya. Nah, ada cerita lucu nih di koas. Jadi kan kalau semua di koas kan kita banyak tahap ya untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, saat di tahap analisis kasus di
PM itu kakak tingkatku itu mau mendiagnosa aku pasien nih. Aku mahasiswa aja, masih preklinik dulu. Nah, kalau kita semua kan sama dosen kan kenal semua lah ya, udah deket lah insya Allah. Nah, di sana kan ada Dokter Lukman. Lah, kalau tahu Dokter Lukman tuh lucu banget, keren banget. Kamu harus masuk ke FKGUB, ketemu sama Dokter Lukman, saya siapa gitu, lucu kok. Lah itu pas kakak tingkatku itu koas, anak koas ditanyain, gimana PM-nya? Oh ini penyakitnya itu SAR dok. SAR, oh oke. Klinisnya kayak gimana? Oh oke. Namanya siapa? Sahak dok. Loh, Sahak loh. Kamu ngapain di sini? Kamu stres ya? Tadi udah diperlihatkan bahwa aku stres karena SAR. Maksudnya apa ya? Etiologinya. Jadi kalau kamu masuk ke dunia dokter gigi itu paham lah guyonan kayak gitu. Jadi biasanya teman-teman kita sendiri itu yang malah menjadi penutup requirement kita gitu loh. Salah satunya requirement penyakit mulut. Nah itu malah kalau semua anak koas itu kebanyakan sakit sariawan gitu loh karena stres tadi salah satunya. Kayak gitu. Oke, itu dia tadi nih satu cerita lucu dari Saha selama koas. By the way, ini bicara tentang SARS, aku juga baru tahu kalau misalnya sariawan itu ternyata istilah medisnya itu tadi ya. Nah, aku tuh kiranya, karena aku awam nih, SARS itu apa sih gitu. Aku kiranya SARS-CoV gitu. Tapi ternyata SARS itu sariawan nih teman-teman. Jadi untuk dicatat juga sama teman-teman kalau misalnya sariawan itu ada istilah medisnya. Nah, SAR namanya, SAR, bukan SAR ya, SARS. Nah, iya itu soalnya mirip-mirip juga nih. Iya. Nah, selanjutnya nih, aku mau bahas langsung tentang prospek kerja di FKG. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dulu oleh Sahak lagi deh, nggak apa-apa, silahkan. Kalau masalah prospek kerja ya tadi ya, kita mulai tadi membahasnya juga kebanyakan prospek kerja ya. Cuman kalau semua kita bahas masalah kerja, kalau memang kita emang niatnya tergigi, pasti ya arahnya ke sana. Cuman kembali lagi, kalau emang kita punya bakat yang tadi dikatakan Dek Safira, kita punya bakat entrepreneur, kita bisa menjadi pebisnis dan lain sebagainya. Sebenarnya prospek kerja itu sangat luas banget. Kamu ahlinya di bidang apa, ya mungkin itu jalanmu. Entah kamu sudah menjadi dokter gigi atau enggak. Kayak gitu. Karena kan kalau masalah kerja, masalah karir, itu kan apa kata hati kita kan ya, enak-enakan. Kalau semua kita udah nyelesain dokter gigi tapi ngerasa waduh ini ternyata kalau semua kita megang pasien, aku megang pasien ini, aku nggak cocok deh, aku lebih baik jadi penyanyi lah. Kayak gitu kan bisa juga kan ya. Cuman kalau semua prospek kerja di FKGUB atau FKG terkini ini, itu bagus banget ya sebenarnya. Karena kita itu bisa membuka lapangan kerja untuk tenaga kesehatan. Karena kan banyak banget ya tenaga kesehatan sekarang ini, mulai dari teknisi kesehatan maksudnya ada lagi, mulai dari perawat dan lain sebagainya. Entah kita nanti ke depannya mau menjadi direktur rumah sakit atau mungkin semoga aja bangun rumah sakit yang nanti bisa membuka lapangan kerja untuk tenaga kesehatan dan lain sebagainya yang ada di sana, itu juga bagus banget gitu loh. Jadi untuk prospek kerjanya di FKG ini luas banget. Kamu bisa menjadi kapus, kepala puskesmas atau kepala dinas dan sebagainya, itu bisa. Tinggal kamu nanti konsennya di mana kayak gitu. Kamu bisa juga MMRS atau manajemen rumah sakit ya, master manajemen rumah sakit, itu terkenal banget. Kamu bisa ngambil itu, terus kamu bisa ngambil spesialis atau kamu ikut PNS, itu juga bisa. Macam-macam. Oke, itu dia tadi kalau dari Sahak nih. Nah, kalau dari Saiful kira-kira ada tambahan nggak tentang prospek kerja sebagai lulusan FKG? Terima kasih Mega. Mungkin nambahin dikit. Salah satu prospek kerja yang belum banyak orang tahu itu di dental forensik. Jadi selain apa yang dikatakan Mas Sak tadi, salah satu bagian penting dari tubuh yang sulit dihancurkan tetapi menjadi salah satu identitas penting dalam diri itu adalah gigi.
Nah, sekarang udah mulai banyak diberikan ilmu terkait dental forensik ini. Salah satu ranahnya juga itu biasanya kerjanya juga di kepolisian ya kalau nggak salah. Terus bisa juga jadi dosen. Pokok sebenarnya banyak banget lah buat ranah ini, nggak perlu takut kalau misal masuk dokter gigi. Toh pun kalau misal kalian nggak mau praktek tapi mau misal punya jiwa entrepreneur, ya wis buka dental shop, jual alginat, jual alat-alat dan lain-lain kan juga bisa. Jadi kalian yang lebih tahu gitu sih. Nggak usah takut sama prospek. Oke, kalau dari Safira nih gimana? Ada tambahan mengenai prospek kerja di FKG? Oh ya, kalau bener sih tadi yang kata kakak bilang kalau banyak banget prospek kerja dari FKG itu lulusan FKG. Ada juga tuh namanya program perwira karir itu juga berlaku sama mahasiswa-mahasiswi dari FKG gitu. Jadi bisa nanti masuk tentara, TNI atau masuk polisi itu juga bisa. Terus jadi dental forensik tadi juga bisa. Dosen, dekan, rektor, terus mungkin kalau memang mau praktek juga bisa atau mau ini jadi artis juga bisa. Kayak sekarang kan banyak tuh kayak program-program di TV yang mengundang dokter buat konsultasi online kayak gitu tuh juga banyak. Kalau misalnya emang bakatnya suka sama entertainment juga bisa, mau jadi entrepreneur juga bisa, jadi pemasok alat-alat kesehatan yang tadi kata Kak Saiful tuh juga bisa. Banyak banget prospek dari FKG itu. Kalaupun memang pengennya nanti nggak pengen ke medis-medisan, mau jadi pegawai bank itu juga bisa, mau buka bank juga bisa. Banyak banget sebenarnya yang dihasilkan dari FKG itu. Tergantung nanti passion-nya aja di mana. Mungkin kan sambil belajar gitu bisa ketahuan passion-nya yang mana. Oke, itu dia tadi mengenai prospek kerjanya nih teman-teman. Jadi jangan hanya terkotak pada FKG itu hanya jadi dokter gigi, padahal masih banyak banget opsi-opsi lain untuk lulusan FKG. Nah, selanjutnya nih aku mau bahas tentang nilai rata-rata yang menjadi tolak ukur untuk masuk FKG UB. Nah, tadi kan kebetulan diverse ya, jadi ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Yang pertama mungkin aku mau ke SNMPTN. Jadi untuk Kasahak ya tadi. Kasahak gimana? Nilai rata-rata yang harus disiapkan supaya lolos nih ke FKG UB. Pertanyaan bagus bukan untuk saya pasti, karena seingat saya berubah-berubah ya ketentuannya ya, rata-ratanya berapa dan sebagainya. Toh pun mohon maaf banget, aku nggak bisa jawab karena lupa aku. Serius aku lupa rata-ratanya berapa untuk bisa masuk lolos SNMPTN itu. Kalau semua dilihat di UN nilai matematika aku jelek ya kan, matematika sih. Terus habis itu nilai rapot ya alhamdulillah yang saya tahu sih meningkat terus yang penting. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu diusahakan meningkat terus progresnya, nilainya. Itu yang sulit sih memang. Kayak gitu sih. Apalagi ya? Nilai rata-rata di SNMPTN kurang tahu ya kalau aku ya. Mungkin kebijakannya beda lagi. Karena udah lama, 4 tahun berlalu dan mungkin kayak gitu saja mereka. Mohon maaf untuk pertanyaan ini masih belum bisa saya jawab semaksimal mungkin karena memang berbeda seperti itu. Betul-betul. Jadi emang kalau SNMPTN tuh apa ya, kita nggak bisa gitu mengukur nilainya harus misalnya kalau UTBK sistem terbaru itu harus 600 sekian, itu nggak bisa karena memang betul yang dikatakan saat tadi memang kita pakai rapot. Oleh karena itu sebisa mungkin rapot teman-teman itu nilainya terus meningkat secara signifikan karena mungkin itu ya yang menjadi tolak ukur untuk SNMPTN. Nah, selanjutnya nih kalau dari yang masuk lewat SBMPTN dari Saiful gimana dulu? Nilai rata-rata yang harus disiapkan tuh berapa? Iya sih, pastinya setiap tahun regulasinya kan pasti beda. Sedangkan dulu di tahunku kan cuman 1 kali SBMPTN. Kalau nggak salah di 1 tahun kemarin itu UTBK-nya 2 kali kan. Terus diambil nilai tertinggi kalau nggak salah. Nah itu kan udah menunjukkan kalau perbedaan sistem yang ada. Cuman cerita dikit kalau dulu aku ngukurnya itu
berdasarkan apa ya, FKG kan. Nah, pastinya berhubungan erat sama biologi. Nah, jadi teman-teman itu fokusinnya di situ kalau bisa semuanya itu dikerjain. Meskipun ada kalau dulu ini ya, bener +3, salah -1. Dulu kan menerapkan sistem itu. Nah, itu aku benar-benar terapkan itu gitu. Kalau misal aku suka biologi, nah dulu itu kalau misal aku boleh cerita, biologi itu aku kerjain semua. Nah, karena passion-ku itu di biologi, ya wes tak kerjain semua. Nah, salah satu main-nya atau kekuranganku itu di fisika. Ya wes aku ngerjain satu yang paling yakin. Nah, aku cuma ngerjain satu fisika. Sedangkan biologi itu semuanya. Jadi insya Allah bisa nge-backup satu yang benar ini. Sedangkan kalau dulu juga itu ada aturan minimal di soal itu harus dikerjain. Kalau nggak salah ya, minimal mapelnya itu harus dikerjain dan benar. Nah, dulu aku berani banget ngerjain fisika ini satu karena aku yakin ini benar. Nah, terus mungkin lebih ke arah situ sih. Kalau masalah penilaian UTBK dan lain-lain, kayaknya udah beda. Kayaknya loh ya, aku nggak tahu juga. Jadi mohon maaf juga teman-teman belum bisa menjawab dengan baik. Karena aku juga udah 3 tahun, 2017 aku udah nggak menyesuaikan lagi sama UTBK daring-daringan juga. Oke, betul. Jadi memang sepengetahuan aku juga antara 2017 sampai mungkin sistem terbaru itu memang udah beda teman-teman. Jadi karena aku sama-sama masuk 2017 waktu itu memang kita SBMPTN itu belum ketika kita sudah selesai tes itu belum keluar nilainya gitu Saiful. Nah, kalau sekarang kan pakai UTBK itu tadi nih 2 kali itu tadi. Nah, itu memang ada nilainya gitu. Jadi mungkin ya itu tadi tips and triknya dari Saiful kalau misalnya teman-teman mau masuk ke SBMPTN. Nah, selanjutnya nih yang terakhir dari Mandiri nih. Kalau dari Safira kira-kira gimana? Pertanyaannya bingung juga sih, sebenarnya sama banget aku bingung jawabnya gimana, karena emang regulasinya tiap tahun kan beda tuh, dan waktu itu aku mandiri tuh diambil dari nilai SBMPTN, jadi nggak ada tesnya waktu itu mandiri. Mungkin kalau sekarang kayaknya ada ya seleksi mandiri sama itu. Kalau pesan dari aku sih, kalau misal memang udah mentok-mentok banget nih di SNM nggak keterima, SBM nggak keterima, jangan cuman ngandelin satu univ aja sih, kayak kalau bisa kalian juga ikut tes-tes swasta yang lain, kayak itu biasanya kan ada yang buka, itu coba ikutin aja, terus seleksi mandiri-mandiri yang lain, karena kan kita nggak tahu nih rezekinya yang mana, gitu. Jadi semangat aja sih, dan pastikan kalian tahu bidang khusus yang akan mau dimasukin tuh apa, kayak misalnya tadi kata Kak Saiful, kalau biologi berarti biologinya harus dimaksimalin, kayak gitu-gitu sih. Semangat pokoknya. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai nilai rata-rata yang menjadi tolak ukur nih. Nah, sekarang aku mau bahas tentang biaya kuliah di FKG. Sebenarnya tadi udah sempat disinggung sih di awal, cuman mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kali ya teman-teman di sini. Yang pertama nih mungkin bisa dari Sahak dulu. Biaya kuliah di FKG itu berapa sih? Biaya kuliah ya sama itu tadi sih. Jadi dari UKT-nya, biaya kuliah berarti kayak perintil-perintilannya gitu ya? Gitu ya? Atau gimana? Betul, Atau jadi UKT-nya? sekalian sama perintilannya aja. Oke. Jadi kalau semua di FKG itu tiap blok, kan kita per blok ya. Tiap blok itu kita minimal lah beli alat. Entah itu harganya 100.000 atau 200.000, itu kita pasti beli alat. Karena tiap blok itu berbeda-beda departemennya, dan juga berbeda-beda kita melakukan perawatannya. Jadi kalau semua kita total itu ya sulit gitu loh, karena aku pun juga bukan orang yang pandai untuk mencatat keuangan. Jadi sulit ya. Pokok ada satu yang mahal itu protaper ya, itu 1.200.000 itu sampai lah, dan bisa yang lebih mahal lagi. Terus ada beberapa hal lagi yang mahal. Itu sih. Banyak lah. Ayo gimana ya nyebutnya? Gimana Bul ya? Gimana Safira? Oke, mungkin bisa ditambahkan oleh Safira dulu deh, silakan. Kalau misal biaya UKT-nya itu beragam ya. Kalau misalnya SNM, SBM kan tadi kata Kak Sahak sama Kak Ipul tuh maksimal 21,6.
paling minimalnya kalau nggak salah yang paling kecil itu ada yang 500 atau berapa gitu kalau yang bidik misi. Iya, itu Kalau golongan nggak salah ya, 1 Kak, sih, ya? 500. Iya, heeh, itu. Terus habis itu kalau misal mandiri itu kalau nggak salah paling tinggi UKT-nya itu 10.325 kalau nggak salah ya. Terus kalau uang masuknya itu beda-beda, kalau nggak salah 150-an kalau yang mandiri. Terus kalau misal biaya perintilan-perintilannya itu banyak banget, kayak tiap blok pasti kita beli alat gitu. Mungkin kalau blok 1 semester awal tuh belum beli, blok 1, blok 2, baru blok 3 itu beli. Blok 3 mungkin ya nggak terlalu yang mahal-mahal banget, mmm, karena masih awal kan, alatnya belum yang terlalu semahal itu kalau dibandingkan blok-blok yang lain. Mungkin kayak sekitar 500-an, 500.000, tapi itu Mmm, dasar alat yang bisa kita pakai terus kalau blok 3 itu. Terus kalau blok 4 itu nggak ada beli kalau nggak salah. Oh iya, lupa mau ngasih tahu kalau di FKG itu kita sistemnya blok. Jadi 1 semester ada 2 blok gitu dengan, mata kuliah yang terintegrasi. Kayak misal blok 1 pelajarannya apa, itu nanti dikelompokin gitu. Terus kalau misal yang paling mahal mungkin di blok 5, 6 itu sampai 8 jutaan karena beli alat-alat yang tadi ada protector gitu-gitu. Nanti kalau masuk FKG pasti tahu. Cuman kurang lebih 8 jutaan itu yang paling mahal per bloknya. Cuman kayak kadang alat yang dibeli itu kan bisa ada yang mirip-mirip. Jadi dari blok awal tuh bisa kecicil gitu. Palingan itu sih. Mungkin kalau pengen beli buku-buku juga bisa. Cuman kan sekarang kalau buku bisa nih download-download online gitu juga ada banyak jurnal-jurnal juga bisa buat belajar. Dan cutting-nya tuh nggak pelit-pelit buat ngasih buku, jadi hemat buat nggak beli gitu. Cutting FKG boy. Itu termasuk cutting yang bernama Sahak juga nggak ya? Wah, Oh, saya termasuk banget selalu sih Kak Sahak dan Kak Ipul nih baik banget loh, suka dermawan, suka ngasih-ngasih gitu. Amin, tapi Oke, Ipul oke. ini suka Nah, ngasih tapi ke cewek-cewek tok tapi. oke, siap. Nah, tapi ini bicara tentang biaya, tadi kan sudah disinggung bahwasanya banyak sekali nih perintilannya. Nah, tapi kalau untuk beberapa kasus, anak-anak yang mungkin masuknya itu melalui beasiswa bidik misi, atau sekarang itu namanya KIP kuliah. Nah, itu kira-kira apakah masih wajib untuk bayar si perintilan itu tadi, atau itu udah digratisin aja gitu dari fakultas? Mungkin bisa dijawab oleh saya, silahkan. Siap. Mungkin kalau setauku ya, untuk mahasiswa yang bidik misi itu ada bantuan setiap bulan kalau nggak salah. Nah, itu untuk jumlahnya aku kurang tahu. Nah, biasanya untuk pembelian alat itu pure benar-benar beli sih, tanpa ada uang bantuan. Nah, biasanya tergantung anaknya mau nyisin uang yang dikasih dari bidik misi tadi atau enggak. Nah, intinya adalah itu dibebankan di pribadi. Cuman mau nambahin satu lagi, memang orang-orang itu banyak takut masuk ke FKG karena citra anak-anak kedokteran itu udah apa ya, prestis, hedonis gitu loh. Nah, jadi anak-anak itu sebenarnya kalian nggak perlu takut buat itu loh, karena itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Kalau misal kita orangnya emang ya kadang-kadang mau mengapresiasi diri sendiri dengan sesuatu yang lumayan mahal juga nggak apa-apa. Cuman maksudku itu sebenarnya balik lagi ke orangnya. Kalau misal kamu sederhana ya kamu bisa benar-benar irit, terus benar-benar bisa mampu untuk menjalankan kuliah dengan baik gitu loh, nggak perlu takut buat itu. Nah, balik lagi ke orangnya. Kan ada juga tuh orang yang pengen hedon sedangkan dananya nggak cukup atau gimana kan, mohon maaf ya. Nah, itu kan banyak. Nah, maksudnya yang perlu kita hindari itu yang orang-orang seperti itu gitu. Oke, itu dia tadi ya, mungkin sedikit info tambahan juga buat teman-teman yang mungkin mau apply beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Jadi memang untuk perintilannya itu pure bayar sendiri teman-teman. Jadi sebisa mungkin berhemat sama kuliah supaya tidak membebankan orang tua juga. Oke, nah itu dia tadi bincang-bincang serius kita nih. Nggak serius juga sih ya, karena sempat bercanda juga. Karena ada Sahak ini loh yang humoris gitu ya. Nah selanjutnya aku mau ke sesi selanjutnya. Ini ada mini games, this or that. Jadi teman-teman narasumber
bisa pilih antara dua pilihan, apakah memilih pilihan A atau pilihan B. Tapi sebelum itu silahkan di-unmute dulu mic-nya supaya nanti bisa jawab bareng-bareng. Oke. BTW, boleh nggak Kak nambahin dikit tadi tentang Boleh, alat? silahkan. Jadi sebenarnya tapi kalau misal nanti teman-teman tuh ada yang kesusahan buat beli, jadi di FKG tuh ada yang beberapa alat itu nggak diwajibkan untuk beli, jadi bisa pinjam gitu, kayak misal alat-alat yang mahal itu bisa pinjam cutting karena cuttingnya tuh nggak pakai kan, jadi daripada nganggur juga bisa dipinjam. Terus jangan kemakan omongan kayak anak FKG atau anak FK atau prestis karena relatinya kita juga sama aja tau, kita juga tetap makan yang biasa-biasa, nggak yang gimana-gimana. Yes. Makan geprek yang sama. Bener. Ini juga nggak sempet loh ya mau jalan-jalan. Iya. Di kantin yang sama, nggak ada lagi karena kita sudah sibuk dengan SL. Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau FKG kantinnya di mana tuh by the way? Udah terkenal padahal. Pernah masuk ke draft UB. Iya, pernah masuk di draft UB kan? Itu gara-gara Saipul. Pas zamannya Saipul. Oke, siap. Oke, kita bisa lanjut ke sesi yang tadi ya. Jadi mungkin ke sesi diskusi teman-teman. Silahkan di-unmute dulu mic-nya. Ini kita nanti jawab apa gitu ya? Iya, milih aja gitu dari dua pilihan. Tapi jawabnya cepetan. bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke, ada 5 nih. Ada 5 pilihan. Yang pertama, ujian tulis. Aku deg-degan. Aku juga deg-degan. Oke, silahkan disiapkan dulu mungkin. Udah, oke. Yang pertama, ujian tulis. Oke, aku ulang. Yang pertama, ujian tulis atau ujian praktikum. Silahkan jawab satu. Ujian praktikum. Emang cowok dan cewek kayak gitu. Ujian tulis. Praktikum, guys. Oke. Next ini yang kedua, belajar teori atau skill lab. 1, 2, 3. Skill lab. Bira jawab mungkin. Karena dari skill lab itu kita bisa belajar teori, Bos. Iya, Bro. Oh iya, bener-bener. Aku pilih skill lab. Tapi tadi katanya skill lab susah tuh. Jadi gimana nih? Iya, meskipun buat nangis tuh tapi juga bikin kenangan yang indah gitu loh. Karena kalau semua kita udah jadi ya. Udah jadi kayak gini senengnya Masya Allah. Oh iya. Ya benar sih kalau udah jadi. Senengnya itu Masya Allah, ini aku bisa memegang dunia. Wah, enggak lah. Karma ada. Oke, yang ketiga, ini mungkin terkait dengan orto tadi ya. Jadi behel atau veneer. 1, 2, 3. Veneer. Ih, salah. Oke, aku veneer aja. Salah. Ini bukan kan. Udah terus Jumir. Yang keempat, gingsol atau rata. 1, 2, 3. Rata. Gingsol atau rata? Wah, lihat ceweknya dulu, guys. Ini disensor ya. Ini mohon maaf disensor ya. Saya akan menjawab rata. Labio versi. Oke, tapi saya nggak bisa di-cut tuh yang barusan tuh ya. Jadi kita next aja nih. Oke. Jadi koas atau internship? 1, 2, 3. Kerja. Nggak ada kerja. Koas. Oke, koas. Koas itu sudah setara sama OB loh, coy. Oke, seru banget nih main sama narasumber kita. Humoris banget, apalagi ada Sahak nih. Jadi selanjutnya aku mau ke sesi Q&A dari Instagram @5pas.ub. Ada 3 pertanyaan dari ada nih, jangan khawatir. Ada 3 pertanyaan dari satu username yang sama ya kalau aku lihat di sini, dari @adela Urin. Ada 3 pertanyaan, mungkin satu-satu dulu. Yang pertama, mungkin dijawab oleh yang SNMPTN tadi. Sehat, silahkan. Nilai SNMPTN yang dilihat cenderung ke mapel apa ya untuk masuk FKG UB? Silahkan.
Oke, terima kasih pertanyaannya Adel ya. Kembali lagi, saya masih belum tahu. Tapi kalau semua dilihat dari logika yang Ibu bilang tadi, kelihatannya nilai-nilai IPA seperti biologi, fisika, kimia, mungkin seperti itu mungkin. Karena saya bukan petugas Kemendikbud ya. Jadi saya nggak tahu ya. Mohon maaf. Cuma ya gitu, mungkin biologi sama kimia itu bisa jadi bahan pertimbangan. Seperti itu. Oke, yang kedua masih dari username yang sama. Kalau udah keterima di FK dan mungkin FKG ya, itu masih ada tesnya nggak? Dan kalau iya, apa aja tesnya? Mungkin bisa dijawab oleh Saiful, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada tesnya, cuman tes-tes itu berkaitan dengan kesehatan sih. Kayak misal tes buta warna, itu kan kalau di FKG itu nggak boleh, mohon maaf teman-teman. Terus psikotes, terus apa ya, paling ini sih, apa sih namanya, tes kesehatan itulah. Nah itu pokoknya. Nggak ada tes lain sih, cuman tes kesehatan itu doang. Terus hasilnya pun itu langsung keluar, kalau misal udah keluar, bisa langsung kuliah, gitu. Nggak ada tes-tes lagi sih. Kecuali tes yang tadi ya, Oke, yang OSC, UKMB 2DG gitu-gitu ya. oke. Itu dia tadi Adel jawabannya. Nah, yang pertanyaan ketiga masih dari Adela. Ini anaknya aktif banget nih by the way. Ini anak FKG, apakah bisa ikutan studi exchange? Nah, untuk ini mungkin bisa dijawab oleh Safira. Silahkan. Bisa banget, kan ada ya program, apa kan namanya, lupa, APDSA kalau nggak salah. Itu bisa student exchange gitu, terus juga nggak cuman anak FKG aja, kalau misal nanti teman-teman ikut kayak UKM-UKM lain di UB itu bisa banget ikut lomba-lomba ke luar negeri selain exchange gitu. Tapi kalau exchange yang khusus anak-anak FKG itu ada namanya APDSA. Itu kayak organisasinya anak FKG gitu. Jadi bisa buat student exchange, mewadahi banget. Oh, atau mungkin kalau misal mau student exchange ke luar univ, keluar univ. Misalnya kayak di Indonesia, tapi kayak ke univ-univ lain tuh di BEM-nya kita tuh juga sering kan ya kayak student exchange gitu ke univ-univ lain gitu. Jadi banyak banget sih kalau misal mau student exchange. Oke, itu dia tadi 3 pertanyaannya dari @Adela Urin, semoga bisa menjawab ya. Dan sayang banget nih teman-teman, kita udah hampir di penghujung acara, tapi jangan sedih. Aku mau mempersilahkan ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya nih sebelum kita sebelum next-nya kita jargon khas FKG UB. Nah, yang pertama nih mungkin bisa dari Saiful dulu deh. Wah, closing statement ya. Mungkin dikit aja ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan, marilah kita berangkat dari hati dan nurani, serta pikiran yang ikhlas. Jadi kalau misal teman-teman mau masuk ke FKG, ya fokuskan itu semua buat masuk ke FKG dengan segala konsekuensi yang ada, karena setiap fakultas pasti punya struggle-nya masing-masing. Nah, nggak perlu takut teman-teman, coba aja sih, nggak usah takut. Pokok itu sih, karena sebenarnya ketakutan terbesar itu ada di diri sendiri, dan itu cuman mindset. Nah, cuman mindset, jadi nggak usah takut. Terima kasih, Mega. Oke, setuju banget. Jadi jangan takut karena itu sebenarnya cuma mindset aja nih di diri kita. Nah, selanjutnya mungkin dari Safira, silahkan closing statement-nya. Pesan dari aku buat teman-teman yang mau masuk ke FKG, diniatin lagi, bener-bener dipikirin lagi, karena masuk FKG nggak cuman soal bangga jadi dokter gitu, tapi banyak proses-proses lain yang harus dilaksanakan. Kalau misal nggak dari passion-nya sendiri tuh bakal susah. Jadi usahakan apa yang kalian inginkan, karena akan lebih mudah menjadi orang yang bermanfaat kalau kalian melakukan apa yang menjadi cita-cita kalian. Semangat semua. Oke, itu dia tadi kalau dari Safira. Nah, yang terakhir ini dari closing statement dari Sahat, mungkin nanti bisa dilanjut sekalian sama jargon khasnya FKG. Jadi dipimpin oleh Sahat aja langsung gitu ya. Oke, silahkan Sahat. Ya, untuk closing statement-nya,
untuk siswa-siswa ya yang mau masuk ke dunia perkuliahan, aku saya umumin aja dunia perkuliahan, karena kalau semua kita spesifik ke kedokteran gigi itu ya agak sulit ya, karena memilih dunia perkuliahan, entah memilih jurusan itu harus dua arah komunikasi sama orang tua dan sama diri sendiri. Emang sih yang nentuin hidupmu itu ya dirimu sendiri, tapi tetap kamu masih anaknya orang tuamu. Dia yang membiayai kamu, dia yang ingin bangga gitu. Jadi harus komunikasi dua arah, itu penting banget biar saling mengerti. Karena di FKGUP itu bukan jurusan yang ecek-ecek gitu loh. Bukan jurusan yang sekarang masuk besok udah keluar, enggak. Butuh proses yang panjang, butuh uang yang berlimpah, butuh rezeki yang banyak dan sebagainya. Nggak bisa kita memilih satu egois kita sendiri, saya ingin jadi dokter gigi tapi orang tua itu tidak meridhoi. Nah, itulah pentingnya kita itu ngomong sama orang tua kita, komunikasi yang baik, biar nanti kita itu apapun yang kita lakukan tuh akan barokah, kayak gitu aja. Masalah teknis kita nanti ke dokter gigi itu kita bisa bicarain bareng-bareng lah nanti sama cutting, sama teman-teman kita, sama teman-teman seperjuangan kita, ya itu bisa kita bicarain. Yang pertama, otomatis kita harus mencari ridhonya orang tua dulu agar kita bisa masuk ke hal yang kita inginkan dan bermanfaat, seperti itu. Untuk itu ya, untuk apa namanya? Untuk jargonnya Saibul Anwar aja, karena saya sudah pensiun 2 tahun. Jujur Pul, aku lupa Pul jargonnya Pul. 1 hati. Oh 3 iya, kali ya. 1 hati ya. 3 kali Mega juga boleh kalau mau ikut Mega. Ya. Ini gimana nih kata-katanya? FKG dokter gigi gitu. 1 hati FKG dokter gigi. Nanti aku ngomong sekali, terus nanti lanjutannya 3 kali ya. Oke. 1, 2, 3. 1 hati FKG dokter gigi. 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 Nah, mantap. Agak lucu juga ya. Thank you Mega, thank you panitia. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Forum Pasuruan, Mas Saak bangga, Mas Saak from Pasuruan. Weh. Oke, nah sebelum ini aku mau terima kasih lagi nih tentunya kepada ketiga narasumber yang kecil-kecil banget. Sesinya sangat seru, sangat fun, apalagi ada Sahak tadi ya tentunya, dan I think teman-teman episode kali ini, nah aku harap teman-teman bisa menambah wawasan baru tentang FKG terutama, dan jangan lupa untuk like dan komen video ini, dan juga subscribe ke channel YouTube Himapas UB untuk info konten podcast selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Aku Mega, mewakili segenap kru yang bertugas, minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking down your education with Nota, ngobrol tempat aku kuliah. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.